Ikuti terus kisah ini, kita bakal melihat bagaimana pria malang ini membalas pengkhianatan kejam dari istrinya mulai sekarang. Dia sengaja menahan anak kami karena yakin aku tidak akan sanggup hidup tanpa mereka sampai hari ulang tahunku nanti. Namun rasa sakitnya luar biasa, aku melihat langsung Liu Ruin asyik makan bersama selingkuhannya dan juga putri kecil kami. Putriku memakan kue pemberian pria itu sambil tersenyum manis dan berujar andai paman ini adalah ayahku. Liu Ruin justru membalas senyuman mereka. Tatapannya pada selingkuhannya begitu hangat. Di saat itulah, tiba-tiba aku merasa sangat lelah dengan semua sandiwara busuk yang mereka mainkan. Tanpa mau mengusik mereka, aku langsung berbalik pergi. Sesampainya di villa, aku segera menyiapkan surat perjanjian cerai dengan tangan gemetar. Bayangkan saja, 7 tahun pernikahan kami hancur begitu saja, kini saatnya bagiku untuk bangkit dan menghadapi kenyataan yang pahit. Surat cerai itu kumasukkan ke amplop lalu kutitipkan pada asisten rumah tangga. Sambil menyeret koper, aku bergegas pergi menuju bandara. Sekitar jam 9 malam, akhirnya Yuroyan baru saja tiba kembali di rumah. Putriku turun dari mobil dengan sangat malas. Sebenarnya, mereka berdua sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun untuk pulang malam itu. Ibu, besok kita mau bermain ke pantai. Bagaimana kalau ayah memaksa ingin ikut pergi? Tanya si kecil Liu Ryan kepada ibunya. Perhatikan baik-baik bagian ini, dia sangat yakin aku tidak akan pernah berani membuatnya marah atau membantah kata-katanya sedikit pun. Mendengar jawaban ibunya yang begitu tegas, barulah anak itu akhirnya merasa tenang tanpa khawatir lagi. Dia langsung masuk ke dalam rumah dengan ceria. Di ruang tamu, asisten teringat pesanku dan segera menyerahkan amplop itu kepada Liu Ruin. Nyonya, ini titipan dari Tuan. Beliau berpesan siang tadi harus segera kembali ke tanah air karena ada urusan mendadak yang penting. Wanita itu tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka aku benar-benar pergi secepat itu, meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak peduli. Dia malah merasa lega karena aku pergi. Namun, anak kami justru terlihat sedikit terkejut mendengar kabar keberangkatanku yang mendadak itu. Padahal dia baru saja memikirkan apa yang akan ayahnya lakukan besok. Ternyata, dia masih merasa nyaman jika ada aku di malam hari. Lagi pula, hadiah untuk paman selingkuhannya itu belum selesai. Dia sebenarnya butuh bantuan ayahnya untuk merapikan kado tersebut hingga benar-benar rapi. Liu Ruin tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berbalik dan membawa putrinya naik menuju kamar tidur di lantai atas. Begitu sampai di kamar, dia hampir membuka surat cerai dariku. Tapi tiba-tiba, ponselnya berdering kencang dari kekasih gelapnya itu. Kalian pasti gregetan melihat ini setelah menerima telepon. Dia membuang amplop tadi begitu saja dan langsung bergegas pergi keluar rumah. Keesokan harinya, asisten yang sedang bersih-bersih menemukan amplop itu di lantai. Karena dikira sudah dibaca, dia meletakkannya begitu saja di lemari. Sementara itu, aku sudah berada di dalam pesawat. Begitu mendarat, aku langsung bergegas ke kamar untuk mengemasi semua barang pribadiku. Aku hanya membawa beberapa helai pakaian serta buku-buku kuliah kedokteran spesialis milikku yang masih tersisa di sana. Sejak menikah, Liu Ruin memang selalu memberiku uang bulanan. Karena seluruh hidupku hanya untuk anak dan istri, aku terima saja jatah darinya tanpa curiga. Padahal sebagian besar uang pemberiannya itu ujung-ujungnya habis kugunakan kembali untuk keperluan istri serta anakku tercinta. Namun setahun belakangan, karena anakku tinggal di luar negeri bersama ibunya, aku jadi jarang berkesempatan untuk membelikan mereka hadiah lagi. Sekarang di rekeningku masih tersisa lebih dari 30 juta rupiah. Itu uang pribadiku yang selama ini kusisihkan untuk mereka. Sambil membawa koper, aku pergi tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku sudah membeli rumah baru yang lokasinya dekat dengan kantorku. Aku hanya perlu beres-beres sedikit sebelum akhirnya bisa pindah sepenuhnya. Jam di dinding sudah menunjukkan lewat dari pukul 10 malam. Selesai mandi, aku berbaring di kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba, suara alarm yang nyaring mengejutkanku dari tidur yang baru saja lelap. Pikiranku sempat kosong sejenak. Namun setelah sadar sepenuhnya, aku baru teringat sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaan rutin harian pribadiku. Sekarang jam 1 pagi di sini, yang berarti di tempat anak dan istriku sudah lewat jam 7 pagi sedikit. Biasanya mereka sarapan jam segini, dan aku selalu menelepon putriku di jam ini. Awalnya, dia memang butuh waktu lama untuk beradaptasi. Dulu dia selalu punya banyak cerita seru yang tidak sabar ingin segera dibagikan kepadaku. Sangat menyakitkan melihat perubahan ini, perlahan sikap putriku menjadi begitu dingin dan dia mulai tidak sabar setiap kali berbicara denganku. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Mengingat semua pengkhianatan kejam itu, aku hanya bisa tersenyum pahit meratapi nasibku sendiri. Aku ragu sejenak. Akhirnya aku hentikan alarm itu, mematikan lampu, dan kembali tidur. Di sisi lain, Liu Ruin menyadari aku tidak menelepon mereka. Sehabis sarapan, dia naik ke kamar untuk berganti pakaian. Awalnya, putriku mengira kalau aku akan terus-terusan mengganggunya lewat telepon. Dia memang semakin malas bicara denganku. Namun saat melihatku sama sekali tidak menghubungi hari ini, dia justru menganggapnya sangat aneh. Matanya melirik tajam,
Dia langsung menyambar tas punggungnya dan berlari kencang keluar rumah tanpa berpamitan sedikit pun kepada ibunya. Nyonya Liu yang melihatnya segera mengejar. "Nona kecil, masih banyak waktu kok. Keluar rumah sedikit terlambat juga tidak masalah." Anak itu tidak peduli dan terus berlari ke mobil. Dia takut jika ayahnya menelepon, dia akan terpaksa berbicara lama denganku lagi. Nah, kita baru saja menyaksikan awal perjalanan baru sang pria. Dia akhirnya melangkah mantap memasuki kantor pusat grup Lu. "Sini berkumpul, kalian harus dengar kisah perceraian yang bakal menguras emosi ini." Kenalkan Hintan, sekretaris pribadi Lu Ruin. Dia syok setengah mati waktu melihat surat pengunduran diri saya. Sebagai orang yang tahu hubungan kami, dia sempat takut saya bakal bikin kekacauan, tapi akhirnya dia malah kagum. Siapa sangka, kemampuan kerja saya ternyata luar biasa hebat. Tahun-tahun berlalu hingga saya jadi kepala sekretaris, dan dia selalu peka dengan perasaan saya pada Lu Ruin. Hintan sama sekali tidak menyangka saya bakal mundur. Dia pikir kami sedang ada masalah besar sampai Ruin mengusir saya. Walau menyayangkan keputusan ini, Hintan tetap profesional dan akhirnya menerima surat pengunduran diri tersebut. "Aku akan segera mencari penggantimu secepat mungkin. Malam ini kita ada rapat penting." Selesai bertugas, Hintan melapor pada Lu Ruin lewat telepon. Di akhir obrolan, dia sempat ragu untuk mengabarkan kepergian saya. Namun tiba-tiba dia teringat ucapan Lu Ruin bahwa semua urusan kantor harus berjalan sesuai prosedur perusahaan. Karena itu, dia merasa tidak perlu membuat laporan khusus. Lu Ruin heran melihat Hintan mendadak bungkam. "Ada apa lagi?" Hintan langsung tersadar dan buru-buru menjawab. "Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah keanehannya dimulai. Lu Ruin sama sekali tidak membahas pengunduran diri saya. Artinya, semua aturan tetap berjalan normal. Jadwal malam ini adalah pertemuan bisnis yang sangat krusial. Sementara itu, saya pergi membeli rum dan tanaman hias baru. Setelah makan malam, saya memantau berita teknologi. Setelah membaca semuanya, saya langsung menghubungi seseorang untuk memesankan 1 tiket pameran teknologi bulan depan. Suara dingin di seberang sana bertanya apakah saya benar-benar yakin. "2 kali kamu minta pesan tiket tapi tidak pernah datang. Tahu tidak berapa banyak tiket berharga yang kamu buang percuma? Kalau kali ini kamu ingkar janji lagi, jangan pernah meminta bantuanku lagi." Dia langsung menutup telepon begitu saja. Namun saya tahu, itu tanda dia setuju untuk membantu. Tujuan saya sebenarnya adalah kembali sebagai mitra bisnis. Dulu saya memilih menikah dan berkeluarga saat usaha baru dirintis. Kalian juga pasti merasa cemas kan? Kalau harus memulai segalanya dari nol setelah lama vakum dari industri? Maka dari itu, saya harus mempelajari keadaan sekarang dan menyusun rencana matang sesuai kondisi pasar. Beberapa hari ini saya fokus bekerja dengan disiplin. Saya benar-benar berhenti menghubungi putri saya maupun Lu Ruin. Tentu mereka juga tidak mencari saya. Sementara di luar negeri, Wen kini rajin menelpon Sisu setiap pagi. Hari itu tangisnya pecah saat mengobrol, karena tahu Sisu harus segera pulang ke negaranya sendiri. Usai menutup telepon, Wen langsung menghubungi Lu Ruin dan bertanya apakah sang mama sudah tahu rencana kepulangan ini. Wanita itu sibuk memeriksa dokumen, sambil memeluk boneka babi merah mudanya. Wen terus menangis sedih karena tidak diberitahu. Dia merengek ingin segera pulang ke rumah. Lu Ruin pun menyahut dengan nada bicaranya yang teramat dingin. "Semua sedang diatur, kita akan pulang minggu depan." Wen seketika melompat kegirangan dari tempat tidurnya. Ruin menjelaskan semua urusan baru saja rampung makanya belum sempat memberitahu. Wen pun menjadi sangat bersemangat. Dia meminta mamanya merahasiakan hal ini dari Paman Sikwe demi memberikan sebuah kejutan besar saat tiba di rumah. Meski telepon sudah ditutup, wajah Wen masih berseri-seri. Tiba-tiba, dia teringat saya karena sudah berhari-hari mengabaikan ayahnya. Walau suasana hatinya sedang sangat gembira, entah mengapa tiba-tiba rasa rindu pada sosok papanya mendadak muncul. Dia berniat menelepon, tapi saat baru menekan nomor, dia tersadar kalau kepulangannya nanti akan mempertemukan papa dan pamannya. Dia takut tidak bisa leluasa bertemu dengan Paman Sikwe lagi nanti. Pikiran itu membuat hatinya kacau. Di belahan bumi lain, saya terbangun saat subuh karena panggilan masuk dari Wen. Sesaat sebelum saya menekan tombol jawab, dia langsung mematikan sambungan telepon dengan perasaan kesal. Meski hak asuh sudah lepas, dia tetap darah daging saya. Khawatir terjadi sesuatu, saya segera meneleponnya balik. Namun Wen sengaja membuang muka dan menolak panggilan saya. Merasa makin panik, saya pun langsung menghubungi telepon rumahnya. Nyonya Liu segera mengangkat panggilan tersebut dan mengabarkan kalau nona muda sedang sibuk bermain di kamarnya. Mendengar itu, saya baru bisa bernapas lega. Sayangnya, kantuk saya sudah hilang total gara-gara drama pagi buta tadi. Pada hari kepulangan mereka, Lu Ruin merapikan kembali semua berkas terakhirnya dengan sangat teliti. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas lalu bergegas turun. "Mari berangkat." "Lalu, bagaimana dengan surat cerai itu?" "Nah, kalian dan saya harus siap dengan kelanjutannya, karena Lu Ruin malah melupakan surat penting tersebut begitu saja." Tiba-tiba, suara yang sangat kukenal memanggil namaku.
Jun X menatapku hangat penuh keramahan lalu menanyakan kabarku, yang langsung kujawab singkat kalau aku baik-baik saja. Kalian harus dengar ini, aku memberitahu dia bahwa aku bersiap cerai. Jun X sangat terkejut lalu menanyakan rencana besarku untuk masa depan nanti. Dia bertanya apa aku akan kembali ke perusahaan. Sempat ragu sejenak, aku akhirnya mengangguk pelan karena itu memang niatku sejak awal. Meski tidak paham beban di hatiku, dia berkata dengan sangat serius bahwa aku sebenarnya juga memiliki hak penuh atas perusahaan tersebut. Jun X sangat ingin melihatku memimpin tempat itu lagi. Namun menatap kesungguhannya, rasa sesak di dadaku justru semakin sulit untuk kujelaskan sekarang. Bukannya aku enggan, tapi perkembangan kecerdasan buatan kini melesat sangat cepat. Sialnya, aku sudah meninggalkan industri teknologi ini selama 6 tahun lamanya. Aku cemas tidak sanggup mengejar ketertinggalan teknologi masa kini. Yun X tampaknya mencurigai sesuatu, namun dia memilih diam dan tidak mendesakku sekarang. Dia memintaku jujur padanya. Menurutnya, tertinggal sedikit dari tren zaman bukanlah halangan besar untuk orang yang punya kemampuan luar biasa sepertiku. Kemampuanku dinilai jauh melampaui standar jenius biasa. Selama ada tekad kuat untuk kembali, memulai segalanya dari nol pun rasanya tidak akan mustahil. Dia mengingatkanku bahwa aku adalah mahasiswa kesayangan yang paling membuat profesor bangga sepanjang sejarah panjang karier mengajarnya selama ini. Begitu mendengar pujian yang begitu tulus, senyumku perlahan kembali dan aku bisa tertawa lepas. Usai menghela napas panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku berjanji akan kembali setelah menyelesaikan proses serah terima seluruh pekerjaan lamaku saat ini. Kalian harus tahu, dulu aku adalah anak jenius yang mampu melompati 3 tingkat kelas sekaligus. Aku berhasil lulus dari universitas terbaik negeri ini sebelum genap berusia 18 tahun. Bahkan, bisnis raksasa ini awalnya dirintis di bawah kepemimpinanku. Sejak pertama kali beroperasi, tim kami bahkan sudah sukses mendaftarkan banyak sekali hak paten eksklusif. Menungguku sebentar tidak menjadi masalah bagi Jun X asalkan aku benar-benar kembali. Kami pun berbincang santai sejenak sebelum memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Ketika malam tiba, Liu Ruin kembali bersama Wen Wen Wen. Dia segera membopong tubuh kecil Wen 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 yang sudah tertidur lelap untuk dibaringkan di ranjang kamarnya. Setelah selesai, dia baru melangkah menuju kamar utama mereka. Namun ruangan itu rupanya kosong melompong. Sambil membuka dasinya, dia menanyakan keberadaanku kepada pelayan rumah, yang langsung menjawab bahwa aku sedang melakukan perjalanan dinas luar kota. Ketika aku mengepak semua barang kemarin, dia memang tidak ada. Pelayan villa hanya mengabarkan melihatku pergi menggeret sebuah koper besar seorang diri. Mengira aku bepergian demi urusan kantor seperti biasa, Liu Ruin sekadar mengangguk pelan tanpa memperlihatkan rasa penasaran ataupun rasa curiga sama sekali. Keesokan paginya saat melangkah masuk kerja, takdir mempertemukanku dengan Liu Ruin yang mendadak berpapasan denganku tepat di lobi utama kantor. Kakiku mendadak kaku ketika bertatapan dengannya. Sorot mata Liu Ruin juga menyiratkan sedikit rasa kaget yang berusaha keras dia sembunyikan saat melihatku berdiri di sana. Dia berasumsi aku baru saja tiba dari perjalanan bisnis jarak jauh untuk merampungkan proyek penting perusahaan yang sempat kutangani kemarin. Nah, mari kita perhatikan betapa canggungnya suasana ini. Aku hanya mampu terdiam memandangi punggung dingin wanita itu dengan kekosongan hati yang mendalam. Berhubung dia sudah di depan mata, urusan pemisahan kami mestinya bisa segera diproses, bukan? Namun aku lekas menepis pikiran buruk itu dari benakku sekarang. Aku lekas kembali ke mejaku untuk menyelesaikan tugas. Selang 30 menit, Jingtan memintaku naik ke lantai atas demi membantunya menyelesaikan sesuatu. Sambil membawa 2 gelas kopi hangat, aku melangkah menuju ruangan Liu Ruin. Namun begitu pintu terbuka, adegan kejam menyapa mataku. Dia sedang bercanda mesra di pangkuan Si In. Keduanya asyik berciuman intim tepat di hadapanku. Seketika paras wajahku memucat pasi menyaksikan pengkhianatan keji yang dipertontonkan tanpa tahu malu seperti itu. Menyadari kedatanganku, Si In seketika melompat berdiri karena panik. Berbanding terbalik, ekspresi wajah Liu Ruin langsung berubah drastis menjadi sangat dingin dan penuh amarah. Dia membentak menanyakan siapa yang memberiku izin masuk. Sambil mencengkeram erat nampan kayu di tanganku, aku menjawab pelan bahwa aku hanya mengantarkan pesanan kopinya. Belum sempat bernapas, sekretarisnya yang lain tiba-tiba masuk dan mulai melayangkan makian tajam, menuduh tindakanku sangat memuakan serta terkesan sangat murahan sekali. Sungguh hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Mereka dengan tega menuduhku sengaja menyusup masuk hanya demi merusak momen romantis yang sedang mereka nikmati berdua. Bagi mereka, hantaran kopi ini hanyalah kedok murahan agar aku bisa mencari perhatian. Dan dari sorot matanya, wanita itu pun memikirkan hal buruk yang sama. Tanpa memberiku 1 detik pun untuk membela diri, Chen Yuan lantas mengusirku keluar dengan intonasi ucapan yang sangat menusuk dan juga ketus. Jemariku gemetar teramat hebat hingga cairan kopi di atas nampan tersebut berguncang dan tumpah, langsung membakar kulit sensitif tangan kanan serta kiriku. Rasa perihnya luar biasa menyiksa. Guyuran air mendidih itu benar-benar melukai kulit tanganku hingga menyisakan bekas luka bakar kemerahan yang begitu kontras. Baru beranjak 2 langkah,
Liu Ruin berteriak mengancamku untuk tidak usah kembali bekerja bila berbuat ulah lagi. Dia sama sekali tidak tahu surat pengunduran diriku sudah dikirim. Bagaimanapun, aku memang akan segera melangkah pergi selamanya. Sadar sepenuhnya bahwa di lingkungan beracun ini, tak satupun jiwa peduli terhadap keberadaanku. Usai membalut luka lepuh di jari jemariku, aku kembali duduk di kubikel untuk merampungkan seluruh sisa laporan pekerjaan terakhirku sebelum pergi. Sayup-sayup ku dengar desas-desus gila dari rekan kerja yang sedang bergosip hangat. Kabarnya, kekasih baru Liu Ruin baru saja datang berkunjung menemui wanita tersebut di kantor. Desas-desus menyebutkan pria itu sangat rupawan. Walau latar belakangnya misterius, selentingan beredar bahwa dia merupakan keturunan dari dinasti keluarga konglomerat yang sangat kaya raya. Penampilannya sungguh menawan dan auranya benar-benar berwibawa tinggi. Seperti itulah obrolan dua karyawati kantor yang sibuk berbisik-bisik membicarakannya sedari tadi. Tanpa memedulikan mereka, aku melangkah menuju ruangan rapat dengan wajah datar hampa. Aku tidak sudi lagi mengotori pikiranku dengan gosip murahan semacam itu. Dia berbalik pergi, sementara aku menyusul masuk rapat. Tiba-tiba tampak Si In berjalan bersama para petinggi. Ikuti terus kisah ini, kalian pasti sangat penasaran kelanjutannya, kan? Aku hanya bisa mendengar tawa sinisnya saat berkata, kalian harus perhatikan pria ini gayanya sopan tapi berlaga seperti pemilik sah perusahaan. Bahkan para manajer di sebelahnya ikut tersenyum seolah membenarkan sikap angkuh itu. Melihat kami mendekat, mereka langsung membentak kesal bagaimana jalan kalian, kalau sampai menabrak tuan muda, apa tidak punya sopan santun? Sambil ketakutan, kedua temanku langsung mundur beberapa langkah dan merapat ke dinding. Sisu sempat melirikku, sebelum akhirnya memalingkan wajah dengan dingin dan pergi begitu saja. Begitu dia pergi, teman-temanku langsung menghela napas lega lalu mulai bergosip heboh. Dia pasti pacar baru Liu Ruin kan? Tampan sekali dan penuh barang mewah bermerek. Sambil terus berbisik, mereka bertanya tentang pendapatku, aku hanya menunduk membalasnya dengan dingin. Tentu saja begitu, dia kan memang tuan muda dari keluarga kaya. Kenyataannya, Sisu adalah anak haram ayahku saat berumur 8 tahun. Ayah tega menceraikan ibuku demi menikahi ibunya. Setelah perceraian pahit itu, aku dibesarkan oleh ibu, nenek, dan juga pamanku. Kabarnya, demi menebus masa kecil Sisu yang kurang beruntung, ayah membiayai seluruh pendidikannya. Kini, anak haram bernama Sisu itu telah sepenuhnya menjelma menjadi tuan muda kaya raya. Kupikir setelah masa kecil yang kelam itu lewat, takdirku tidak akan pernah bersinggungan dengannya. Namun takdir seolah memihak Sisu Liu Ruin jatuh cinta padanya. Sementara pernikahan kami sudah diambang perceraian. Siapapun yang dia cintai bukan lagi urusanku, aku memilih mengabaikannya, dan bekerja lembur hingga jam 9 malam. Ketika pekerjaanku hampir rampung, ponselku berdering keras, rupanya panggilan dari Ye Chen yang sedang mabuk berat. Dia memohon agar aku menjemputnya di restoran dan mengantarnya kembali pulang. Tanpa membuang waktu, aku bereskan berkas, menyambar kunci mobil, lalu segera melesat keluar kantor. Sekitar 20 menit berkendara, aku tiba di lokasi dan melihat sosok mungil berjalan dari arah parkiran. Coba kalian perhatikan baik-baik, aku mendadak membeku saat melihat putriku ternyata ikut pulang bersamanya. Awalnya kukira dia kembali ke kota ini hanya demi menyelesaikan proses perceraian kami. Aku tidak pernah menduga putri kecilku juga ikut diboyong, mengingat betapa dinginnya dia pagi tadi. Dia sudah seharian penuh berada di sini, namun anehnya tidak ada satupun panggilan masuk untuk mengabariku, aku benar-benar diabaikan olehnya. Melihat langkah kecilnya yang melompat kegirangan, aku pun memutuskan untuk membuntutinya secara diam-diam. Tepat di ujung lorong lobi, aku melihat Sisu sedang berkumpul bersama teman-teman dekat Liu Ruin. Aku bergegas mencari tempat bersembunyi ketika mendengar putriku berteriak gembira memanggil pamannya lalu berlari mendekat. Gadis kecil itu langsung memeluk erat Sisu, sementara aku mengawasinya dari balik tanaman hias besar. Mereka terlihat mengobrol dengan asyik, putriku tampak bermanja-manja dan bergelayutan di lengannya dengan akrab. Paman Sisu, aku merindukanmu, rasanya tidak betah di luar negeri kalau tidak bisa menghubungimu setiap hari. Lihatlah sendiri kedekatan mereka, momen manis ini justru membuat mereka terlihat seperti ayah dan anak kandung. Sisu mengusap lembut rambutnya sambil berkata, manja, paman juga merindukanmu, ayo kita makan kue manis di atas. Suara tawa mereka perlahan meredup pikiranku kosong seketika sebelum akhirnya aku melangkah masuk ke dalam lift. Aku segera menuju lantai atas untuk menjemput Ye Chen, kebetulan kamarnya berada di lantai yang sama dengan mereka. Saat memapah temanku masuk lift, salah satu rekan Liu Ruin tiba-tiba berhenti karena merasa melihat seseorang. Meski mereka mulai curiga, aku tidak peduli dan terus berfokus membawa Ye Chen pergi secepatnya. Malam itu aku menjaganya hingga keesokan pagi. Begitu tersadar, Ye Chen langsung memelukku untuk berterima kasih. Terima kasih sudah membantuku semalam, aku berjanji akan mentraktirmu makan nanti, ucapnya sambil kutepuk pelan bahunya. Dia langsung bergegas mandi sementara aku memesan sarapan lezat untuk kami berdua di meja makan. Saat sedang asyik menikmati makanan, raut wajahnya tiba-tiba berubah syok ketika melihat kabar terbaru tentang Liu Ruin. Dia menyodorkan ponselnya memperlihatkan rangkaian foto pesta ulang tahun mewah yang dihadiri istriku semalam. Dari 9 foto itu,
5 di antaranya memperlihatkan kemesraan intim dia dan Sisu. Bahkan pada momen potong kue, mereka tampak memegang erat pisau yang sama dengan sangat mesra. Nyesek banget kan? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pria malang ini untuk membalas pengkhianatan mereka? Coba dengarkan ini kamu dan aku akan melihat bagaimana sebuah pernikahan hancur lebur karena luka yang teramat dalam. Ye Chen tersentak kaget mendengarnya. Dia sangat tahu betapa besarnya cinta tulus saya kepada Liu Ruyan selama ini. Jujur saja, awalnya saya memang sangat mengaguminya. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah sosok wanita yang memang luar biasa. Dia lulus kuliah umur 13 tahun lalu ke luar negeri. Begitu pulang, dia langsung mendirikan banyak perusahaan besar berskala nasional. Bahkan keluarga Liu pun ikut jaya berkat dirinya. Jadi, Ye Chen tidak heran kalau dulu saya sangat tergila-gila pada Ruyan. Tapi kalau diingat kembali, bertahun-tahun ini Ruyan selalu salah paham dan menganggap saya hanyalah parasit yang merusak masa depannya. Kali ini, saya benar-benar lelah dengannya. Ini pertama kalinya saya sangat serius meminta cerai dan melepaskan semuanya sekarang. Ketika dia bertanya ada apa, saya hanya diam sejenak lalu menggeleng pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan masalah besar, saya hanya merasa sangat lelah. Jadi, saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dingin ini selamanya. Ye Chen tahu betul sifat saya. Sekali keputusan ini diambil, tidak akan ada yang bisa mengubahnya lagi. Dia menepuk bahu saya untuk menenangkan. Pergi adalah jalan terbaik. Wanita seperti Ruyan memang tidak layak dipertahankan lagi. Usai sarapan, saya langsung berangkat kerja. Sialnya, saya justru berpapasan lagi dengan Liu Ruyan yang sedingin es seperti biasa. Sikapnya tidak berubah, tatapannya masih penuh kebencian dan penghinaan saat melihat saya berdiri di sana hari ini. Dia hanya melirik dingin lalu memalingkan wajahnya. Saya hanya menunduk pelan, baru melangkah masuk setelah dia pergi menjauh. Nah, perhatikan ini, disinilah pria malang ini akhirnya mulai berani mengambil sikap tegas untuk hidupnya. Chen Yuan tiba-tiba membawakan setumpuk berkas yang katanya mendesak. Padahal, saya tahu itu sama sekali tidak penting sekarang. Jika itu dulu, saya pasti menerimanya. Saya pasti mengerjakannya demi menyenangkan sekretaris pribadi Ruyan, hanya agar saya bisa merasa sedikit lebih dekat dengan istri sendiri. Namun sekarang saya ingin cerai, untuk apa peduli lagi? Terlebih kemarin mereka menuduh saya tanpa alasan jelas. Hati saya tidak seluas samudra untuk pura-pura melupakan semua penghinaan buruk yang sudah mereka lakukan kemarin. Saya tidak akan menyentuh ini. Sekarang waktunya pulang kerja. Dan saya bukan lagi anjing penurut yang bisa diinjak. Sekretaris itu langsung membentak keras, meminta saya mengubah sikap kasar ini. Tapi, saya tidak peduli lagi padanya. Kalau dia tidak suka, pecat saja saya. Toh, saya juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri sejak kemarin. Saya mengabaikan teriakannya dan melangkah pergi tanpa beban. Di saat itulah, Liu Ruyan mendadak muncul mengawasi dari kejauhan. Menyadari situasi yang sedang memanas, dia langsung bertanya dengan suaranya yang ketus tentang kekacauan di lobi kantor itu. Sekretaris itu melapor saya ingin pulang cepat dan menantang untuk dipecat jika pihak kantor tidak puas dengan kinerjanya. Jika dia memang bersikap membangkang begitu, pecat saja dia sekarang sesuai dengan aturan resmi perusahaan. Sangat jelas kalau Ruyan tidak peduli sedikit pun pada suaminya sendiri. Chen Yuan bahkan sampai terkejut mendengarnya. Bukan karena sikap Ruyan yang terlalu acuh, melainkan karena dia sepertinya belum tahu soal surat pengunduran diri saya. Kalian lihat itu, kan? Dia benar-benar tidak sadar kalau suaminya sudah menyerah dan memilih pergi meninggalkan segalanya. Tiba-tiba ponselnya berdering dari kekasih gelapnya, dia mengabaikan saya begitu saja lalu melangkah anggun ke arah lift. Chen Yuan hanya bisa menebak dalam hati kalau bosnya mungkin benar-benar melupakan masalah sepele itu. Sejak awal, Ruyan memang tidak pernah peduli apapun tentang saya. Ketika saya pulang pagi hari sudah menjelang. Saat sarapan, saya menemani putri kecil saya, Wen. Persiapan sekolahnya selesai, dan besok kami akan mendaftarkannya. Wenuni bersama, Yang ya. Wen merengek meminta ibunya untuk mengantarnya besok. Namun Ruyan langsung menggelengkan kepala dengan dingin tanpa rasa bersalah. Dia beralasan tidak punya waktu. Wen lalu bersemangat ingin menelepon Paman Senin agar mengantarnya sekolah besok saja. Saat Wen hendak berbicara, tiba-tiba ponsel Ruyan berdering sangat nyaring memecah keheningan di ruang makan tersebut. Telepon itu dari nenek keluarga Liu, yang meminta Ruyan membawa kami sekeluarga menghadiri makan malam di kediaman utama. Ruyan tidak pernah bisa menolak sang nenek. Dia langsung memberitahu Wen bahwa malam ini kami akan berkunjung. Di saat bersamaan, dia mengambil ponsel genggamnya lalu mencoba menelepon nomor saya dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat namanya berkedip di layar, saya terdiam, panggilan darinya kini tidak lagi membuat jantung saya berdebar. Setelah ragu beberapa saat, saya mengangkatnya. Dia berkata nenek menyuruh kami semua berkumpul untuk makan malam nanti. Demi putri kami, saya langsung mengiyakan. Namun jujur saja, saya tidak sudi berdekatan dengannya lagi saat ini. Dia juga pasti risih jika saya menjemputnya. Jadi, saya memutuskan membiarkan sopir keluarga saja yang mengantarnya nanti. Percayalah padaku, kalian tidak akan mau melewatkan drama menegangkan yang akan terjadi di acara makan malam keluarga nanti.
Kalian wajib simak ini. Liu Ruin langsung syok berat begitu mendengar keputusan besar dariku. Tapi dasar dingin, dia cuma mengiyakan lalu mematikan telepon. Wawan yang melihatnya langsung bertanya, apa aku bakal ikut ke rumah nenek buyut? Begitu aku mengangguk mengiyakan, anak perempuan kecil itu langsung mengernyitkan dahinya dengan tatapan yang sangat penuh rasa curiga. Bukannya dia benci ayahnya, tapi sejak pulang ke negara ini, dia tahunya sang ayah sedang sibuk pergi perjalanan bisnis keluar kota. Niatnya sih ingin memanfaatkan absennya sang ayah untuk bersenang-senang dengan Paman Sin, tapi kepulanganku yang mendadak ini membuat rencana indahnya gagal total. Apalagi, ajang balap mobil milik Paman Sin bakal digelar besok malam. Dia tahu ayahnya pasti melarangnya menonton, jadi dia pun mulai merengek manja pada ibunya, Liu Ruin. Pertandingan Paman Sin besok malam tidak boleh sampai ketahuan oleh ayah. Rahasia besar ini harus tetap aman. Malamnya, setelah perasaanku sedikit lebih tenang, aku pun mendatangi kediaman tua keluarga besar Liu dengan membawa beberapa buah tangan. Begitu melihatku, Nenek Liu langsung menyambut dengan senyuman hangat dan memanggilku mendekat. Sayangnya, hanya beliau satu-satunya yang menyambutku dengan gembira. Anggota keluarga lainnya langsung memasang wajah masam dan dingin. Aku sadar situasi itu, tapi memilih pura-pura tidak melihat apapun. Usai memberikan hadiah pada pelayan, aku melangkah mendekati nenek dan menyapanya dengan lembut. Beliau sangat senang dan langsung menyuruhku untuk duduk. Nenek bertanya kenapa badanku makin kurus dan apa Ruin menyiksaku. Sambil menunduk, aku hanya membalasnya dengan sebuah gelengan kepala pelan. Disinilah kalian bakal paham aku sebenarnya sangat sibuk meneliti teknologi canggih kecerdasan buatan setiap malam selama 2 minggu terakhir. Aku bahkan sering begadang sampai subuh demi merancang solusi paling mutakhir. Sebelum nenek sempat membalas, Liu Yuxi langsung menyela dengan tawa meremehkan, menyebut ucapan dan pekerjaanku itu sangatlah konyol. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya pun ikut menimpali dengan nada super ketus, seolah pekerjaan yang kulakukan sama sekali tidak berguna. Beliau bahkan menyindir, kalau aku merasa lelah bekerja di grup Liu, sebaiknya aku angkat kaki saja. Toh, tidak ada yang butuh tenagaku di sana. Nenek ingin membelaku, tapi sebelum beliau bersuara, aku sudah menyela duluan. Aku menegaskan sudah menyerahkan surat resign, dan begitu masa transisi selesai, aku akan pergi meninggalkan perusahaan mereka selamanya. Pernyataan telaku langsung membungkam ibu mertua dan Liu Yuxi. Nenek pun mengernyit bingung, bersiap menanyakan keputusan mendadakku itu. Tiba-tiba Wawan berteriak gembira dan langsung menghambur ke pelukanku. Maklum saja, kami memang sudah tidak bertemu selama 2 minggu penuh. Melihatku, Wawan tampak luar biasa bahagia. Aku memeluknya erat, namun anak itu tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun pada ayahnya. Tak lama, Liu Ruin masuk dan menyapa nenek beserta keluarga. Dia sempat melirikku dingin sebelum membuang mukanya ke arah lain. Tatapan ketus itu hanya berlangsung sedetik saja sebelum dia berpaling. Di belakangnya, sang adik, Yutini, mengekor dengan sangat ceria. Gadis itu melompat riang lalu menghempaskan diri di sofa. Semua orang di ruangan ini ternyata memang sedang menungguku. Sifat Liu Ruin memang sangat tenang dan dingin, berbanding terbalik dengan Liu Yuxi yang terkenal emosional serta gampang meledak-ledak. Sementara si bungsu Tinia selalu menjadi mood booster keluarga. Kehadirannya langsung mengubah raut masam ibu mertua menjadi senyuman super semeringah. Nenek pun tampak jauh lebih bersemangat. Berhubung hari sudah semakin malam, beliau segera menyuruh para pelayan menghidangkan santap malam. Begitu hidangan siap, mereka mulai menyantap makanan sambil asyik bercengkerama. Suasana di ruang makan mendadak berubah hangat dan penuh tawa. Aku hanya bisa makan dalam diam sambil menundukkan kepala. Sejak Liu Ruin melangkah masuk tadi, atmosfer di antara kami tidak berubah. 10 menit berlalu begitu saja. Sebagai suami istri, kami bahkan tidak saling menyapa. Sebuah pemandangan yang sudah biasa bagi mereka. Tiba-tiba Wawan menatapku manja dan meminta dikupaskan udang besar. Tanpa ragu, aku langsung menaruh sumpitku demi melayani anak tersayang. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Nenek mendadak menatap tanganku dan bertanya kemana perginya cincin pernikahan yang biasa melingkar di sana. Sontak, seluruh mata di meja makan langsung tertuju pada jariku. Selama ini, aku selalu setia memakai cincin pemberian nenek walau diperlakukan dingin. Sangat kontras dengan Liu Ruin yang enggan memakainya. Bahkan keluarga besar Liu seringkali mencibirku hanya karena urusan cincin ini. Gerakan tanganku yang sedang sibuk mengupas udang untuk Wawan sempat terhenti sesaat, untungnya tidak ada satupun yang menyadarinya. Aku menjawab santai kalau cincin itu tertinggal karena terburu-buru tadi pagi, padahal kenyataannya, benda itu sudah kumasukkan ke dalam amplop perceraian. Semua dokumen perceraian itu sudah tersimpan rapi bersamanya. Mendengar jawabanku, senyum nenek kembali merekah dan beliau tidak memperpanjang masalah lagi. Malam itu, sesuai dengan keinginan sang nenek, kami semua akhirnya sepakat untuk menginap di rumah tua keluarga besar Liu. Saat Liu Ruin dan nenek pergi ke ruang kerja untuk berdiskusi, aku segera menuntun Wawan ke kamarnya untuk tidur, namun dia menahanku. Dia bertanya dengan polosnya, apa besok pagi aku bakal sangat sibuk bekerja. Walau dia butuh sosok ayah untuk menemaninya ke sekolah besok,
Batin kecilnya justru jauh lebih mengharapkan kedatangan Paman Sin. Makanya, akan lebih menguntungkan baginya jika aku sibuk besok. Aku mengangguk pelan lalu berbalik menanyakan maksud dari pertanyaannya tadi. Wawan pun cuma bisa gigit bibir karena kecewa dan menjawab tidak apa-apa. Nah, mari kita saksikan kelanjutan drama seru mereka bersama-sama. Siap-siap, kalian dan saya akan menyaksikan hancurnya keluarga ini. Wen takut Paman Sikin kecewa jika tahu kebenarannya. Jauh di lubuk hatinya, anak ini terus memutar otak mencari cara paling tepat buat jujur pada pamannya. Melihat gelagatnya, saya cuma mengingatkan dia untuk mematikan ponsel dan segera tidur, tapi teguran kecil itu malah membuat Wen kesal. Ocehan saya rupanya bikin dia hilang kesabaran. Dia langsung berteriak menyuruh saya keluar dari kamarnya saat itu juga. Dia berjanji akan tidur tepat jam 9:30 menit. Setelah mengucapkan selamat malam, saya pun melangkah pergi. Tanpa menunggu lama, Wen langsung membanting pintu dan menguncinya. Bunyi klik kunci yang diputar terdengar sangat jelas di telinga saya. Mungkin dia butuh ruang privat untuk mengobrol dengan si In. Tapi jujur saja, saya sudah lelah dan tidak mau ambil pusing lagi. Saya pun berbalik melangkah menuju kamar sendiri, menyalakan lampu tidur yang temaram di meja, lalu menghempaskan tubuh keranjang. Baru sejenak saya memejamkan mata. Sayup-sayup terdengar langkah kaki Liu Ruyan memasuki kamar. Suaranya terasa asing, tidak seperti biasa. Dulu saya pasti sigap menyambutnya, menyiapkan baju ganti yang nyaman. Namun malam ini, saya sama sekali tidak berniat untuk beranjak. Sebaliknya, saya malah perlahan memejamkan mata erat-erat. Nah, coba perhatikan bagian ini. Dulu dia benci perhatian saya, tapi sekarang sikap dingin saya justru membuatnya heran. Dia pikir saya cuma sedang ngambek biasa. Jadi dia mengabaikan saya lalu berkata kalau urusan pendaftaran sekolah WNWNN sudah beres. Dia menyuruh saya mengantarnya besok pagi. Dan saya hanya menjawab dengan gumaman lirih tanda mengerti. Liu Ruyan terdiam. Dia berbalik menuju ruang ganti mengambil baju mandi, sementara pandangan saya terus mengiringi langkahnya yang menjauh. Ada dorongan kuat untuk menanyakan kapan akta cerai kami bisa diurus, tapi wanita di depan saya ini tampaknya terlalu sibuk. Mengingat sifatnya, begitu semua berkas selesai, dia pasti akan langsung menghubungi saya tanpa perlu ditagih berkali-kali. Lagi pula, sejak awal dia yang sangat terobsesi dengan perceraian ini, makanya saya memilih untuk menunggu saja dalam keheningan. Saya tidak berniat mendesaknya sama sekali. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan dia menjawab panggilan itu dengan suara yang mendadak sangat lembut. Tanpa menebak pun saya tahu itu pasti Sisu. Benar saja, detik berikutnya dia langsung mencampakkan semua urusannya begitu saja. Dia bergumam akan segera menyusul ke sana, lalu pergi terburu-buru tanpa sudi menoleh sedikit pun ke arah saya. Suara deru mobil yang menjauh memecah malam. Saya mematikan lampu, lalu tidur dengan begitu nyenyak hingga pukul 6 pagi. Bisa kalian bayangkan rasanya ditinggal sendiri di kamar ini? Tapi saya tidak peduli lagi. Esoknya, saya bangun jam 6 pagi. Sadar kalau Wen masih meringkuk di kasur, saya langsung menggedor pintu kamarnya dengan keras agar dia lekas terjaga. Setelah menunggu cukup lama, pintu akhirnya terbuka dan dia menggerutu kesal menanyakan kenapa saya mengetuk begitu keras. Dia mengeluh kepalanya pusing akibat suara gaduh yang saya buat. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak emosi dan tetap tenang. Sekolah barunya sangat jauh. Jika tidak bergerak sekarang dia bisa terlambat. Apalagi hari ini bukan Yenin yang akan menyetir. Raut wajahnya menunjukkan keengganan luar biasa untuk berangkat. Tapi dia juga sadar tidak punya pilihan selain menuruti perintah saya. Sambil menghela napas malas, dia mengangguk pelan lalu menatap saya dengan pandangan yang sangat tidak bersahabat. Dia menyuruh saya menyiapkan pasta gigi. Begitu saya melangkah ke dalam kamar mandi, Wen langsung mencuri kesempatan mengambil sikatnya. Rupanya dia sibuk mengetik pesan selamat pagi untuk Sisu. Sebelum akhirnya buru-buru menyikat giginya dengan asal-asalan. Saya terus berdiri mengawasinya di sana, sampai dia selesai membasuh wajahnya. Setelah memberikan handuk hangat, saya beralih membuka lemarinya untuk memilah pakaian mana yang paling pantas dia kenakan hari ini. Namun di luar dugaan, Wen justru mendorong saya keluar kamar sembari berteriak kalau dia bisa memakai bajunya sendiri. Tepat setelah pintu tertutup rapat, dengan gerakan cepat dia mengambil baju yang sengaja disembunyikannya kemarin malam. Seragam tentara keren pemberian Paman Siku. Dia sengaja memakainya hari ini demi menunjukkan dukungannya kepada Paman Siti. Sambil memikirkan pamannya, dia membuka ponsel lagi. Bibirnya mengerucut sebal karena Paman Siku sama sekali belum membalas pesannya. Takut sang paman tersinggung dan marah, bocah itu langsung buru-buru mengirimkan pesan permintaan maaf lewat Sisu. Namun Sisu tetap bergeming. Begitu semuanya selesai, saya kembali mendekatinya dan bertanya apakah dia sudah siap berangkat sekarang. Padahal jadwal sarapan di gedung utama sudah tiba. Tapi Wen yang cemas menunggu balasan malah tersulut emosi mendengar desakan saya. Dia membentak saya dengan kasar, menyuruh saya tutup mulut karena merasa muak mendengar semua omongan saya. Dengan gusar dia menyambar tasnya lalu menghentakkan kaki ke bawah. Saya membuntutinya dari belakang dan menyadari sesuatu tentang bajunya. Seketika itu juga,
Kebohongan ini langsung terbongkar di mata saya. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Tepat setelah sarapan usai, WNW mendadak panik berlari kembali ke atas, karena ada barang tertinggal. Saat menunggunya, ponselnya berdering. Percayalah, drama seru yang kita tunggu-tunggu ini baru saja dimulai. Ikuti saya terus, pesan misterius ini benar-benar bikin saya langsung terdiam tidak percaya. Meskipun Van Juan masih sangat kecil, saya tetap menghargai privasinya yang punya ponsel sendiri. Saya tidak pernah mengintip, tapi saat melihat pesan dari Hasu, keraguan saya runtuh dan langsung mengambilnya. Ternyata inilah alasan Van Juan selalu kesal, jadi saya langsung memeriksa riwayat obrolan di ponselnya. Dia rutin mengirim ucapan selamat pagi kepada Senin dan mereka mengobrol setiap hari tanpa kenal waktu. Begitu mendengar lift, saya pura-pura tidak tahu dan mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Wen langsung mengambil ponselnya sambil tersenyum senang membaca pesan si Queen lalu kami segera masuk mobil. Dia duduk di belakang sambil asyik berkirim pesan, sesekali melirik memastikan saya tidak memperhatikannya. Dia merasa aman karena saya fokus menyetir, padahal perjalanan ke sekolahnya masih sangat jauh dari sini. Setengah jam berlalu, obrolan mereka akhirnya berhenti, dan suasana hati Wen tampak jauh lebih ceria. Dia bertanya apa saya luang siang nanti, tapi saya berbohong bahwa pekerjaan sedang sangat menumpuk. Wen malah tersenyum sangat lebar karena tahu saya baru akan punya waktu luang nanti sore. Artinya dia bisa menemui Paman Sin sepulang sekolah, sementara saya harus kembali bekerja di kantor grup Liu. Tidak lama kemudian, Tan mengantar seseorang ke meja saya. Dia adalah pengganti posisi saya bernama Juan Sheng. Chen Hansheng terlihat sangat rupawan dengan pakaian mewahnya, sosok yang memiliki pesona memikat bagi semua orang. Sekarang perhatikan baik-baik, ada tatapan sangat mencurigakan di matanya ketika saya mencoba memperkenalkan diri. Halo, nama saya Chen Hansheng, mohon bantuannya untuk bekerja sama selama beberapa hari ke depan. Saya menjabat tangannya, dia baru lulus Juni lalu, dan langsung penasaran menanyakan asal universitas saya. Saya terdiam heran, mungkinkah anak baru lulus tanpa pengalaman ini langsung bisa menggantikan posisi penting saya? Tapi siapa tahu, mungkin dia memang punya bakat tersembunyi. Sambil memikirkan itu, saya langsung menyela dan menanyakan jadwal rapat penting miliknya hari ini. Mari fokus bekerja dulu. Dia langsung terkejut karena menyadari telah melupakan tugas utamanya di kantor. Setelah mengobrol, dia ternyata cukup ceria dan memiliki kemampuan kerja yang tidak bisa diremehkan. Sekitar pukul 6 sore, saya merapikan meja dan bersiap pulang untuk segera beristirahat. Chen Hansheng menawari makan malam bersama sebagai bentuk terima kasih, namun terpaksa saya tolak secara halus. Dia mencoba merayu lagi, sampai tiba-tiba ponsel saya berdering nyaring menampilkan nama ibu mertua saya. Saya sangat terkejut, karena biasanya wanita itu selalu bersikap dingin, dan tidak peduli pada saya. Akhirnya saya mengangkat telepon itu dengan perasaan sangat penasaran. Rupanya Tinji diam-diam sering ikut balapan liar, kabar buruk yang membuat saya cemas. Dia memberikan alamat lalu menyuruh saya menjemputnya sebelum tiba-tiba mematikan panggilan telepon secara sepihak. Setelah alamatnya dikirim, saya langsung teringat kalau Tinji adalah kerabat Liu yang paling dekat dengan saya. Mungkin itulah alasan dia mencari saya setelah saya berpamitan dengan Chen Hansheng tadi. 1 jam kemudian saya tiba di lokasi balapan yang sangat luas dan dipadati penonton malam. Disinilah kalian dan saya harus jeli mencari sosok Tinji di tengah kerumunan yang ramai. Dia terkejut melihat saya, lalu buru-buru bersumpah tidak melakukan hal aneh setelah tahu tujuan saya. Katanya dia cuma ingin menonton balapan sang idola berinisial C, lalu berjanji langsung pulang setelah selesai. Jadi kakak ipar tidak perlu khawatir, lebih baik kakak pulang saja duluan sekarang. Sebelum sempat membalas ucapannya, penonton di depan mulai berteriak histeris memanggil nama sang dewa C. Mendengar teriakan itu, Tinji menjadi sangat bersemangat dan ikut bersorak gembira bersama penonton lainnya. Sambil mengarahkan teropongnya ke arena balap, saya bertanya sejak kapan dia menyukai olahraga ekstrem ini. Dulu dia tidak tertarik, tapi semuanya langsung berubah saat melihat sang dewa balap sejati. Dia memuji ketampanan pembalap itu sambil menyodorkan teropongnya agar saya bisa melihat sendiri. Pembalap nomor 38 berpakaian merah adalah targetnya, dan begitu saya mengintip, tubuh saya langsung membeku seketika. Sebab pembalap misterius itu ternyata adalah sosok yang selama ini sangat saya kenal. Percayalah, kalian dan saya tidak akan pernah menduga siapa sosok asli yang berada di sana. Kalian harus nemenin aku nonton ini balapannya mulai, tapi mataku malah gak bisa lepas dari sosok Liu Ruyan. Kelihatan banget kalau semua orang datang ke sini cuma buat ngasih dukungan ke pembalap andalan mereka, si Sisu. Mobil-mobil balap langsung melesat cepat di depan mataku, bikin semua penonton di sekitar berteriak histeris kegirangan. Setelah sempat meminjam teropong itu sebentar, Liu Tinggi langsung menyodorkannya kembali ke tanganku. Dia menyuruhku melihat aksi keren idolanya yang menyetir dengan sangat berani, membuatku langsung mencari keberadaan Sisu. Dengan presisi luar biasa, dia nekat melakukan manuver ekstrem di tikungan tajam hingga balapan pun berakhir dengan cepat. Sisu akhirnya keluar sebagai pemenang pertama, dan seketika Liu Tinggi langsung meminta teropongnya kembali. Dia bertanya apa aku terpesona,
karena menurutnya tidak ada satu orang pun yang bisa menolak daya tarik idolanya. Aku hanya bisa terdiam dan tersenyum tipis, berbanding terbalik dengan Liu Tingyi yang masih sangat heboh. Dia begitu bersemangat mengajak teman-temannya meminta tanda tangan, padahal Sisu sendiri rupanya sudah pergi bersama krunya. Mendadak SNJ Queen meneleponku agar segera bersiap, membuatku terpaksa menolak ajakan bersenang-senang dari Liu Tingyi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Aku mampir ke toilet sebentar tapi malah tidak sengaja menabrak seseorang saat keluar. Kami langsung refleks mundur sambil meminta maaf bersama, dan ternyata sosok itu adalah Xiao Ronju bersama teman-temannya. Meskipun perhatiannya sempat teralih pada Sisu, Xiao Ronju langsung menyadari dan mengenali siapa aku sebenarnya. Tatapannya yang dingin seketika berubah ketus, karena dia memang sudah berteman dekat dengan Liu Ruyan sejak kecil. Persahabatan masa kecil mereka begitu erat, sementara aku selalu saja dikucilkan oleh Liu Ruyan sejak sebelum kami menikah. Akibatnya, hubunganku dengan Xiao Ronju beserta teman-temannya tidak pernah lebih dari sekadar kenalan biasa. Bahkan meski dia berteman dekat dengan Sisu, suasana di antara kami berdua tetap terasa sangat canggung. Selama 2 tahun belakangan ini, Xiao Ronju bahkan selalu menunjukkan sikap yang semakin dingin setiap kali kami berpapasan. Berniat menghindari kecanggungan itu, aku mencoba melewatinya begitu saja, namun mendadak dia malah angkat bicara. Dia bertanya apakah aku menyukai balapan, padahal sebenarnya dia curiga aku datang ke sini hanya untuk membuntuti istriku. Sambil berbalik, aku langsung menanyakan apa maksud perkataannya tadi, namun ekspresi wajahnya masih tetap datar tanpa emosi. Dia berdalih hanya penasaran karena orang sepertiku tidak tampak seperti penyuka balapan, sebuah sindiran yang sangat halus. Kutatap wanita angkuh di hadapanku ini dengan dingin sebelum bertanya apakah hubungan kami memang sedekat itu. Kalian pasti penasaran juga kan, kenapa dia dituduh sejahat itu? Aku pun menantangnya untuk menjelaskan semuanya. Kelembutan sikapku selama ini malah dianggapnya sebagai topeng licik untuk menutupi niat buruk yang sebenarnya. Dia menuduhku telah melakukan berbagai tindakan kotor demi bisa bersanding dengan Liu Ruyan dulu. Menurutnya, aku hanyalah pria bermuka dua yang tidak pernah berani mengakui kesalahan masa lalu. Malas menanggapi ocehannya, aku langsung melangkah pergi meninggalkan tempat itu sebelum Liu Ruyan pulang larut malam setelah berpesta. Setelah memastikan Wanan tidur nyenyak di kamarnya, aku kembali ke kamarku sendiri lalu menyalakan lampu. Aku segera berbalik dan bertanya kepada kepala pelayan tentang kepulangan majikanku malam itu. Pelayan memberitahu bahwa aku sudah tidak pulang beberapa hari, membuat Liu Ruyan terkejut karena ketidakhadiranku yang tidak biasa. Ada urusan keluarga mendesak yang harus kuselesaikan, sementara keesokan paginya Wanan terbangun dengan senyum ceria usai bermain bersama Sisu. Saking senangnya, dia langsung teringat padaku dan berlari menuju kamar utama sambil erat memeluk boneka kesayangannya. Namun ketika pintu terbuka, sosok ayah yang dicarinya tidak ada, membuat senyum di wajahnya langsung memudar. Anak itu bergegas mengambil ponselnya untuk meneleponku, yang kebetulan baru saja menyelesaikan sesi lari pagi. Bahkan sebelum aku sempat menyapa, dia langsung bertanya di mana aku berada dengan nada cemas. Sebab selain Ye Chen, tidak ada satu orang pun yang mengetahui tempat persembunyianku yang tenang ini. Wanan pun mulai merengek manja di telepon, memohon agar aku bersedia mengantarnya pergi ke sekolah. Maaf sayang, posisi ayah sekarang sangat jauh dan tidak mungkin bisa kembali tepat waktu ke sana. Dengan kecewa dia memintaku berjanji untuk mengantarnya besok, membuatku sempat terdiam ragu sebelum akhirnya menjawab. Kusarankan dia pergi bersama ibunya saja, karena sejujurnya aku masih enggan untuk menginjakkan kaki di rumah. Tanpa kusadari, percakapan kami didengar oleh Liu Ruyan lewat pengeras suara, membuatnya tampak sangat terkejut. Biasanya, setiap permintaan dari sang anak tercinta akan langsung dituruti tanpa banyak alasan. Kita berdua tahu betapa sakitnya perasaan anak kecil saat merasa diabaikan, karena permintaannya ditolak. Kalian wajib menyimak ini, kisah seorang ayah yang lelah mengalah dan akhirnya berani menetapkan batasan super tegas. Ini bukan cuma soal kasihan pada Fanan, tapi demi bangan bocah itu harus mulai belajar memikul tanggung jawab sendiri. Akhirnya Fanan bisa tersenyum lagi, sementara Liu Ruyan yang sibuk melirik jam tangannya, malah ingin mengobrol lebih lama dengan putrinya. Menyadari jam sekolah sudah sangat dekat, Fanan langsung panik berteriak dan buru-buru memotong pembicaraan karena harus segera pergi. Tanpa menunggu jawaban apapun, dia langsung menutup teleponnya. Dan aku memilih mengabaikan drama kecil itu hari ini. Setelah sarapan, aku segera pergi bekerja. Tapi pas sore hari saat melangkah keluar kantor, ponselku tiba-tiba berdering sangat keras. Telepon mendadak di ujung hari. Ayah, aku mau makan daging crispy dan sup hangat tanpa lemak pakai tambahan kastanya ya. Bisakah ayah memasaknya saat pulang nanti? Aku tertegun mendengar permintaannya, padahal statusku dan Liu Ruyan saja belum resmi bercerai. Haruskah aku menyerah dan pulang demi menyiapkan makan malam? Maaf saja, tapi itu tidak akan terjadi kali ini. Lagi pula tubuhku sudah luar biasa lelah. Datang terlambat mungkin kesalahanku, tapi aku enggan terus mengorbankan prioritasku demi egonya. Otakku berputar mencari kalimat penolakan terbaik. Ayah sedang sibuk hari ini, sayang, lain kali pasti ayah buatkan untukmu. Dahulu, duniaku cuma berputar di sekitar Liu Ruyan dan Fanan. Namun sekarang,
Dia harus menerima penolakanku 2 kali berturut-turut. Perhatikan baik-baik momen ini. Di sini Fanan mulai merasa terbuang, dan ketegangannya dijamin bakal membuat kalian ikut sesak. Dia menuntut permintaannya dipenuhi sambil menggerutu kesal, lalu mematikan telepon begitu saja. Kepalaku rasanya mau pecah menghadapi drama ini. Aku duduk membisu cukup lama di dalam mobil, berusaha meredakan emosiku. Begitu perasaanku mulai tenang dan stabil, barulah aku menyalakan mesin untuk berkendara pulang. Sementara itu, Fanan mengira aku akan berlari pulang menghiburnya. Sayangnya, 1 jam berlalu tanpa ada tanda-tanda kedatanganku. Sang pelayan yang khawatir melihatnya belum makan pun mencoba membujuknya agar mau mengisi perut yang kosong itu sedikit saja. Dia disuruh menunggu sampai ayahnya pulang untuk memasak. Namun, dia menolak mentah-mentah karena aku tak kunjung memperlihatkan diri. Parahnya lagi, tidak ada satupun panggilan masuk dariku. Momen ini benar-benar menghancurkan hatinya karena merasa diabaikan ayah kandungnya. Pelayan itu bahkan sampai ikut menangis sedih. Aku cuma mau memakan masakan yang dibuat oleh ayahku sendiri, keluhnya memelas. Mengira aku sedang sangat sibuk bekerja, pelayan itu akhirnya terpaksa menghubungi Liu Ruyan untuk meminta pertolongan secepatnya. Liu Ruyan menjawab telepon dan berjanji mengajaknya jalan-jalan akhir pekan nanti, asalkan putrinya itu mau menghabiskan makanannya sekarang. Tangisannya langsung mereda seketika. Suasana hatinya mendadak cerah, lalu dia segera berlari menuju ruang utama untuk menyantap makan malamnya. Usai makan, dia setia menungguku pulang hingga pukul 10 malam, sampai akhirnya terdengar deru suara mobil memasuki halaman rumah. Matanya berbinar penuh harap, dia langsung berlari kencang ke bawah sambil terus berteriak memanggil ayahnya dengan riang gembira. Bayangkan betapa hancurnya perasaan anak ini saat tahu yang datang ternyata bukan ayahnya. Momen ini benar-benar di luar dugaan kita. Begitu Liu Ruyan menyerahkan mantelnya ke pelayan, wajah putriku langsung berubah kecewa karena menyadari sosok itu bukanlah ayah yang dinanti. Seperti biasa, Liu Ruyan bersikap sangat dingin. Dia hanya berdalih bahwa ayahnya mungkin sedang sibuk mengurusi pekerjaan penting lainnya. Bukankah ayah berjanji mengantarmu besok pagi? Tidurlah sekarang agar besok kau bisa cepat-cepat bertemu dan berangkat bersamanya kembali. Akhirnya dia patuh dan langsung kembali ke kamar. Setelah itu, Liu Ruyan melangkah menuju ruang kerja menyelesaikan sisa tugasnya. Ketika semua pekerjaannya tuntas, jarum jam sudah menunjukkan dini hari. Dia mengira aku sudah pulang diam-diam selagi dia bekerja. Namun nyatanya aku sama sekali belum menampakkan batang hidungku. Dengan tenang Liu Ruyan masuk ke kamar mandi, bersiap mengantarkan Fanan ke sekolah keesokan harinya sesuai kesepakatan mereka. Pagi berikutnya aku bangun sangat awal. Begitu menginjakan kaki di villa, aku berpapasan dengan Liu Ruyan di anak tangga. Aku cuma mengangguk sekilas untuk menyapanya secara formal. Liu Ruyan tampak kebingungan melihat reaksiku yang luar biasa dingin itu. Tiba-tiba Fanan berlari turun lalu melompat ke pelukanku. Sambil menggendongnya, kuusap lembut rambutnya penuh kehangatan layaknya seorang ayah. Fanan menyandarkan kepalanya dengan ekspresi sangat puas. Sambil tersenyum riang, dia menarik tanganku untuk menemaninya beraktivitas pagi ini. Ayah harus menemaniku sarapan, rengeknya manja. Ternyata Liu Ruyan sudah menunggu kami berdua di meja makan sejak tadi. Akhirnya aku menuruti keinginan Fanan dan duduk di meja makan. Sementara keberadaan Liu Ruyan di depanku, benar-benar kuabaikan total. Liu Ruyan menyadari perubahan sikapku yang mendadak sedingin es. Dia baru saja berniat membuka suara untuk membicarakannya serius. Namun, mendadak ponselnya berdering nyaring. Aku mencuri pandang ke layar dan melihat kontak bernama bayi sedang memanggilnya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, dia langsung mengangkat telepon itu di depanku dengan nada suara yang terdengar amat manja. Tampaknya Fanan paham situasi ini. Dia lekas menarik tanganku dan mengajakku pergi menjauh dari atmosfer yang sangat tidak nyaman tersebut. Kalian menyadarinya tidak? Ternyata itu dari Paman Sim, percayalah, ini baru awal pengkhianatan yang jauh lebih gila setelah ini. Kalian harus tahu, kalau kisah cinta dan konflik keluarga pria ini bakal bikin kita benar-benar emosional. Karena Liu Ruyan sadar aku sedang kesal, dia pun diam, walau raut wajahnya langsung berubah drastis jadi cemberut. Sembari mengerutkan keningnya, dia sangat berharap ayahnya akur dengan Om Sin. Sementara di sisi lain, Xiu mulai membicarakan sesuatu. Wajah Liu Ruyan tampak begitu gelisah hingga sarapannya ditinggalkan setengah jalan, lalu dia langsung terburu-buru meninggalkan meja makan. Momen makan pagi kami langsung berantakan sewaktu dia mendadak menarik tanganku, menyuruhku bangkit berdiri dari kursi saat itu juga. Dia segera berpamitan untuk langsung berangkat, dan aku hanya bisa membisu karena tahu dia terburu-buru ingin menemui Su. Tanpa membuang waktu di dalam mobil, Fan langsung duduk di baris belakang dan segera mengetikkan pesan singkat untuk si Tai. Kabarnya itu hanya gejala demam serta flu biasa saja, bukan suatu penyakit parah yang perlu mereka cemaskan berlebihan. Tetap saja Fan merasa tidak tenang, makanya dia berjanji untuk menjenguknya nanti sore setelah jam sekolahnya benar-benar selesai. Dia merasa bersalah karena sudah lama tidak mencicipi hidangan masakanku, sebuah momen kecil yang sebenarnya terasa cukup menyedihkan. Beruntung rencana tersebut belum sempat dia katakan, dan sesampainya di sekolah, Fan memelukku erat dengan manja sebelum bergegas turun. Dia pun melambaikan tangan dengan riang,
Sementara aku hanya mengangguk kaku tanpa disadari olehnya yang terlanjur berlari masuk. Begitu tiba kembali di kantor, rekan kerjaku Tan menghampiri untuk menyampaikan bahwa seluruh proses serah terima pekerjaanku hampir rampung hari ini. Mulai esok hari aku dibebaskan dari kewajiban bekerja, sebuah tanda bahwa diriku akhirnya bisa sepenuhnya terlepas dari jeratan grup Liu. Hyantang terkejut melihatku setuju begitu saja. Namun sebelum dia sempat membantah, aku langsung menyela untuk pamit undur diri. Kuucapkan terima kasih atas kepedulian mereka selama ini, membuat Hyantang tertegun sejenak sebelum menyambut jabatan tanganku dengan erat. Dia menyahut pelan, lalu aku segera merapikan semua barang bawaanku dan melangkah pergi mengabaikan tatapan tak percayanya di belakang. Detik berikutnya Chen Yuan datang menepuk pundaknya, penasaran dengan apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam benak temannya saat itu. Walau kaget melihat kepergianku, Chen Yuan malah tertawa mengejek dan menganggap langkahku mundur ini hanyalah gertakan sambal yang sementara. Kalian tahu kan tipe musuh menyebalkan seperti dia? Dia yakin, aku bakal segera merangkak kembali memohon di grup Liu. Dia meremehkanku akan memohon bantuan pada nenek, sedangkan Hyantang memilih bungkam karena menduga bahwa kali ini aku benar-benar serius. Begitu melangkah keluar dari lobi kantor grup Liu, aku segera menghidupkan mesin kendaraan dan langsung berkendara pulang ke rumah. Benakku terus dibayangi sosok Xin, namun kuputuskan untuk mengabaikannya. Terlebih selama 2 hari ini aku sama sekali tak dihubungi Van. Saat malam tiba di hari kedua, Ye Chen mendadak terkena demam tinggi, membuatku lekas menutup bacaan dan menyambar kunci mobil. Tujuan utamaku adalah mencari beberapa obat penurun panas di sebuah apotek kecil yang tak jauh dari area perumahan Ye Chen. Ketika aku hendak masuk ke mobil sambil menggenggam payung, pintu kiri mendadak dibuka dan sesosok wanita ramping langsung menyelinap masuk. Nah, mari kita perhatikan momen menegangkan ini, karena ada bahaya besar yang mendadak mengancam nyawa karakter utama kita sekarang. Seketika aku mengangkat kedua tangan tanpa berani bergeser, sementara dia mengambil tas serta ponselku sembari berjanji tak akan melukaiku. Dia menuntut diantar ke tujuannya agar aku bisa selamat, memaksaku tidak punya opsi lain selain mengemudi dan menanyakan jalur jalannya. Dia memintaku mengemudi ke dermaga Ronton secepatnya, dan tidak peduli rute alternatif manapun yang akan aku lewati nanti. Mobil pun mulai melaju membelah malam, mengingat jarak menuju dermaga Gedong setidaknya memakan waktu sekitar 30 menit dari sini. Selama perjalanan dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, tetap waspada memegang senjatanya sementara kendaraan terus melaju dengan stabil. Sorot matanya perlahan mulai mencair, hingga 30 menit kemudian aku berhasil menghentikan kendaraan di area tepi pelabuhan sunyi. Ketika dia bersiap membuka pintu, aku meraih kembali tasku lalu berlaga memeriksa isinya sebelum menawarkan beberapa obat merah padanya. Aroma anyir darah yang pekat tercium kian tajam sepanjang perjalanan tadi, membuatku sadar kalau perempuan ini pastilah cedera sangat serius. Dia sempat bimbang sejenak menatapku, namun akhirnya memilih mengabaikan tawaranku lalu bergegas lari menghilang ke dalam gelapnya malam. Melihat penolakan tersebut, aku tidak memaksanya lebih jauh dan segera memutar kemudi untuk lekas pergi dari area pelabuhan sunyi itu. Tak lama kemudian, perempuan itu berhasil melompat naik ke dek kapal, membuka penyamarannya ketika mendadak telepon genggamnya berdering keras. Suara cemas Lia terdengar di seberang sana menanyakan keadaan Ronju, sebab beberapa anak buahnya melaporkan kehilangan jejak pelariannya. Dia menjawab singkat bahwa semuanya aman walau sempat ada kendala. Lalu Xiao Ronju buru-buru mematikan sepihak panggilan telepon tersebut. Sembari menatap lurus ke arah sebuah pohon rindang di kejauhan, pikiranku melayang membayangkan kejadian mendebarkan yang baru saja terjadi. Aku segera kembali ke apartemen Ye Chen demi merawatnya sampai panas badannya reda. Barulah setelah keadaannya membaik aku bisa beristirahat. Keesokan paginya Jun X datang menjemputku, mengingat kami telah memesan tiket pameran inovasi digital sejak sebulan lalu untuk didatangi bersama. Tiket langka itu memang sengaja ku pesan sejak jauh hari, dan begitu kami berada di dalam mobil, Jun X mulai membuka obrolan. Dia gembira mendengar besok aku mulai bekerja lagi, dan percayalah, perjalanan seru kita mengawal takdir pria ini baru saja dimulai. Kalian harus bersiap, karena kisah balas dendam ini baru dimulai dengan munculnya si jenius algoritma baru. Saat itu juga dia ingin mengenalkan kami, tapi mendengarnya wajahku langsung membeku. Apa namanya benar-benar itu? Dia baru kembali dari Amerika. Jun Si mengangguk kaget dan bertanya apakah aku mengenalnya. Dia saudara tiriku, pacar Li Ruin. Detik berikutnya, mobil mendadak berhenti. Jun Si membelalakan matanya lebar-lebar dan hampir berteriak karena sangat terkejut. Aku hanya menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Tapi kalau dituduh menyalahgunakan kekuasaan ya sudahlah, biarkan saja. Aku tidak setuju dia bergabung di perusahaan kita. Jun Si memasang wajah serius dan langsung setuju tanpa ragu. Baiklah, aku ikuti keputusanmu. Lagi pula, dibandingkan denganmu, dia sama sekali tidak berharga bagi perusahaan kita. Aku tertegun sejenak. Kupikir Jun Si terlalu berlebihan, tapi dia ternyata tahu persis apa yang sedang kupikirkan. Kamu tahu kenapa dia ingin masuk ke sini? Dia sangat tertarik dengan proyek P dan Cuap sejak usia 17 tahun.
Sistem rancangan Tim Times ini adalah kode rumit yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun di industri saat ini. Junshi menatapku sambil menepuk pundakku dengan lembut. Makanya kukatakan, di depanmu dia itu tidak ada apa-apanya. Sebagai kakak tertua, dia paham betul betapa hebatnya bakat sang adik dalam dunia pemrograman teknologi. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini saat mereka tiba. Seluruh tamu penting telah memadati ruangan pesta malam itu. Tuan rumah yang mengenali Junshi datang menyapa dengan ramah. Namun mendadak langkahnya terhenti ketika menatap ke arah pintu. Aku dan Junshi kebetulan berdiri membelakangi pintu masuk aula. Jadi kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan rumah meminta maaf lalu buru-burunya pergi menemui mereka. Liu Ruyan, Li Xiao, dan Sisu. Dadaku bergemuruh kencang mendengarnya. Firasat buruk langsung menghantui pikiranku. Begitu aku berbalik melihat siapa yang datang, senyumku seketika lenyap tanpa sisa. Mereka adalah Liu Ruyan, Li Xiao, dan tentu saja Sisu. Junshi menatapku dengan pandangan penuh rasa cemas. Aku hanya tersenyum tipis lalu menggelengkan kepala dengan tenang. Tenang saja, aku baik-baik saja sekarang. Awalnya aku terkejut, tapi sekarang aku tidak peduli lagi. Junshi paham betul bagaimana watak junior kesayangannya ini. Aku tipe orang yang berani mengambil risiko dan melangkah maju. Bagiku, satu-satunya pembuktian adalah lewat tindakan nyata. Hal itu berlaku juga untuk urusan asmara. Dulu aku sangat mencintai Liu Ruyan hingga rela mempertaruhkan masa depanku. Namun setelah dicoba, aku sadar saatnya merelakan semuanya. Kerumunan tamu mulai mendekati rombongan Liu Ruyan. Jujur saja, kalian pasti puas melihat kelanjutannya di balik kerumunan itu. Liu Ruyan sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Aku memilih berjalan santai ke meja hidangan, menikmati segelas anggur seolah tidak pernah ada masalah apapun. Tiba-tiba seorang pria menghampiri kami. Mengenal sosok tersebut, Junshi langsung menyapa dengan penuh rasa hormat. Profesor Lu, lama tidak bertemu, kebetulan sekali, saya ingin memperkenalkan anak muda yang sangat hebat kepada Anda. Mata profesor tua itu tampak sangat terkesima sekaligus kebingungan saat menatap ke arahku. Anak muda yang hebat, tapi mengapa mengenalkannya? Bukankah pengembangan sistem pemrograman sedang mengalami kebuntuan sekarang? Junshi membungkuk sopan sambil tersenyum bangga saat mulai memperkenalkan diriku pada profesor ternama itu. Dialah sang jenius yang memimpin pembuatan cuap beberapa tahun lalu, adik laki-laki saya yang paling berbakat. Mendengar pengakuan mengejutkan itu, Profesor Lu seakan tidak percaya. Apakah ucapanmu barusan itu benar-benar serius? Tentu saja, silakan mengobrol lebih dalam. Profesor Lu terlihat sangat antusias mendengar penjelasan luar biasa tersebut. Beliau melemparkan berbagai pertanyaan teknis yang sangat mendalam. Semakin kami berdiskusi, semangat sang profesor kian membara. Obrolan kami sulit dihentikan. Sambil berbicara, aku menyapu pandangan ke sekitar hingga mataku tidak sengaja bertatapan dengan Sisu. Secara tiba-tiba Sisu melangkah mendekat. Sebelum kami sempat bereaksi, dia sudah berdiri di samping Junshi dan menyapa sopan. Aku langsung menoleh ke arahnya dan mata kami bertemu. Tatapan Sisu mendadak menjadi sangat dingin begitu menyadari kehadiranku. Aku segera membuang muka dan memilih untuk mengabaikan keberadaannya tanpa membuang sepatah kata pun. Sebelum sempat aku bersuara, Junshi mendahuluiku sambil tersenyum ramah. Ini Tuan Sisu, apakah kamu berniat berkenalan dengannya? Pertanyaan itu mempertegas posisi Junshi. Sebagai sekutu dekatku, dia tahu betul sejarah perseteruan panas di antara kami berdua. Dia berdiri sepenuhnya di kubuku, mendengar hal tersebut, sorot mata Sisu seketika berubah menjadi amat tajam dan mematikan. Jadi besok aku tidak perlu repot-repot mengenalkan diri lagi kan? Junshi tersenyum penuh kemenangan sambil bertepuk tangan pelan. Tuan Sisu memang cerdas sekali. Padahal sebenarnya Junshi bisa menyampaikan hal itu dengan cara yang jauh lebih sopan. Tindakannya adalah pesan mutlak bagi Sisu bahwa dia tidak diterima di sini. Dukungan Junshi untukku sungguh tak tergoyahkan. Sisu bungkam lalu pergi begitu saja. Cara terbaik membungkam musuh, bukan? Mari kita tunggu kejutan gila berikutnya. Kalian harus ikut aku masuk ke drama ini pas aku mau menyapa Jun X. Tiba-tiba Liu Ruyan muncul membawa 2 orang. Seketika pandangan mereka tertuju padaku. Sepertinya mereka tidak menyangka aku bakal menginjakan kaki di pesta malam ini. Lia dan Ronju kelihatan syok berat, tapi wajah Liu Ruyan datar sekali, dingin dan acuh tak acuh, seakan aku ini cuma orang asing lewat. Setengah jam kemudian pestanya selesai. Tapi baru saja aku melangkah masuk rumah, tiba-tiba ponselku berdering nyaring. Ternyata Liu Ruyan menelepon. Aku sempat ragu, menduga dia bakal menuntut penjelasan. 2 detik kemudian, kuangkat teleponnya dengan sangat tenang. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini, dia cuma bilang wen-wen demam. Lalu langsung mematikan telepon, membuatku panik setengah mati. Tanpa pikir panjang kuambil kunci mobil lalu tancap gas. Begitu tiba di villa, Liu Ruyan tidak kelihatan, tapi aku tidak peduli. Aku bergegas menuju kamar putriku di lantai 2. Ternyata wen-wen demam tinggi dan tangannya sudah dipasang selang infus. Melihat kedatanganku, dia memanggil ayah dengan suara lirih sambil merentangkan tangan kecilnya. Aku memeluknya lembut sampai dia mulai tenang. Ibunya ternyata belum kembali.
Aku sempat heran karena tadi tidak melihat Liu Ruyan. Kupikir dia sedang bersembunyi di ruang kerjanya. Padahal jarak dari hotel tempat pesta tadi ke rumah ini sebenarnya sangat dekat. Walaupun dia mengantar si Queen pulang dulu, harusnya dia sudah sampai. Kecuali kalau malam ini dia memang sengaja tidak mau pulang. Mendadak terdengar suara langkah kaki pelan. Seseorang tampaknya sedang berjalan mendekati pintu kamar ini dari arah luar. Aku berniat menggeser tubuh Wen Wen agar Liu Ruyan mendapat tempat duduk, tapi si kecil malah makin erat memelukku. Sambil bersandar di dadaku, dia mengulurkan tangannya ke Liu Ruyan. Liu Ruyan pun mendekat memeluknya, sementara aku memilih membuang muka. Sebisa mungkin aku menjaga jarak darinya. Liu Ruyan lalu mengulurkan tangan menyentuh kening Wen Wen dengan usapan yang sangat lembut. Berapa suhunya sekarang? Aku melangkah mundur perlahan dan hanya mengulangi kembali semua penjelasan dari dokter tadi. Demamnya mulai turun tapi belum stabil dan berpotensi naik lagi. Liu Ruyan kemudian duduk di tepi kasur sambil memeluk erat Wen Wen. Gadis kecil itu meringkuk manja di pangkuan ibunya sambil bergumam kalau mantel hangat ibunya terasa sangat nyaman. Mendengar ucapan polos itu, dia melepas mantelnya dan menyodorkannya padaku. Aku pun langsung mengambilnya tanpa banyak bicara. Kalian pasti bisa merasakan suasana canggung ini, kan? Aku segera menaruh mantel itu lalu kabur ke dapur untuk memasak bubur hangat. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung berbalik meninggalkan mereka berdua di kamar itu tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Pandangan Liu Ruyan tertuju pada mantel yang tergeletak di kursi, sementara aku sibuk meracik bahan-bahan untuk membuat bubur hangat. 20 menit berselang, begitu aku naik ke atas, kulihat Wen Wen sudah selesai dibasuh oleh pelayan rumah. Si pelayan sedang menyeka sisa keringatnya. Begitu menyadari kehadiranku, dia langsung bergeser karena menduga aku akan merawat Wen Wen sendiri. Bagaimanapun, ikatan batin Liu Ruyan dan putrinya memang sangat kuat. Biasanya aku pasti langsung turun tangan, tapi kali ini aku hanya menggeleng lalu duduk diam di sofa. Pelayan itu heran tapi tak berani bertanya. Perlahan aku membantu mengganti baju Wen Wen dengan pakaian yang kering. Baru setelah semuanya beres, aku menanyakan keadaannya pada pelayan. Lalu apa kata dokter tadi? Apa panasnya bakal naik lagi? Pelayan itu berbisik pelan, katanya menurut dokter demamnya tidak akan naik lagi. Mendengar hal itu, dadaku terasa sedikit lapang. Melihat kondisi Wen Wen yang mulai membaik, rasanya aku tidak perlu menginap. Usai duduk sebentar, aku memutuskan untuk turun ke bawah. Bibi Liu yang sedang merapikan dapur langsung menyapaku dengan ramah, berkomentar kalau wajahku kelihatan sangat lelah. Beliau menyuruhku beristirahat sejenak, aku pun melangkah keluar dapur dan mendapati Liu Ruyan sedang duduk santai membaca koran di sofa. Saat menyadari kedatanganku, Liu Ruyan cuma melirik dingin lalu lanjut membaca. Sikap tak acuhnya itu sempat membuat langkahku terhenti. Kalau kejadian ini terjadi di masa lalu, aku pasti akan langsung duduk di sebelahnya untuk menemani dia. Namun kini, sudah tidak ada lagi yang patut dibahas. Aku kembali melangkah ke lantai atas dan melihat Wen Wen baru terbangun. Ayah, perutku lapar, apa buburnya sudah siap? Aku mengiyakan sambil mengecek suhu tubuhnya dengan punggung tanganku. Begitu yakin panas badannya benar-benar reda, aku segera turun ke dapur untuk membawakan semangkuk bubur hangat yang harum. Wen Wen menyuap sesendok bubur lalu tersenyum manis sekali. Katanya dia rindu masakan ini karena aromanya sangat menggugah selera. Pelayan menimpali dengan senyuman hangat, berkata kalau sekarang aku sudah pulang, Wen Wen bisa memakannya kapanpun, aku hanya membisu. Liu Ruyan yang duduk berhadapan denganku juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun, meski begitu Wen Wen terlihat sangat bahagia malam itu. Seakan teringat sesuatu, dia mulai merengek manja, menanyakan apakah aku bersedia menemaninya tidur di kamarnya malam ini. Meski berniat menolak, melihat wajah sayunya yang pucat membuatku luluh. Keesokan paginya, aku terbangun dan memastikan demamnya sudah total hilang. Begitu semua urusan selesai, aku bergegas ke lantai atas, mengambil kunci mobil, lalu melangkah pergi meninggalkan kediaman mewah itu. Nah, disinilah hati kita bakal ikutan hancur saat Wen Wen bangun. Dia langsung mencariku kemana-mana sambil bertanya sedih, "Di mana ayah? Sini ikut saya melihat si jenius kita yang sudah dimanjakan dengan sarapan lezat." Sebelum dia melangkah keluar pagi ini. Begitu kelar makan, dia langsung tancap gas ke kantor Chano buat menghadapi hari barunya yang penuh tantangan. Junsi ternyata sudah menanti di depan pintu dan langsung menyambut kedatangannya dengan pelukan hangat. "Selamat datang kembali." Sementara di lorong kantor, terlihat Ulinger yang asyik menelepon seseorang di dekat jendela. Dia baru dengar gosip miring kalau Junsi merekrut anak baru hanya karena urusan pribadi belaka. Raut wajah Ulinger langsung berubah sinis karena penasaran setengah mati dengan alasan di balik perekrutan itu. Detik berikutnya, Junsi masuk mengenalkannya sebagai rekan kerja baru yang bergabung di kantor hari ini. Tapi tiba-tiba Ulinger memotongnya dan menuduh karakter utama kita telah menyingkirkan anak magang yang berprestasi. Junsi sempat terdiam sesaat sebelum berjanji akan menjelaskan semuanya dengan detail di kemudian hari. Ulinger tetap ngotot menolak karena menurutnya rekan belajarnya yang baru berumur 25 tahun itu sangat berbakat. Nah, perhatikan bagian ini karena si sombong mulai pamer kalau temannya lulusan 10 kampus top dunia.
Dia merasa CV si karakter utama harusnya lebih gila lagi setelah melihat keakraban mereka berdua tadi. Ullinger sangat yakin kalau hubungan gelap itulah yang menjadi jalan pintas baginya masuk ke perusahaan Chang. Dia terus mengejek karakter utama kita, yang masih bocah dan dianggap belum menyelesaikan pendidikan tingginya. Padahal Junshi sebenarnya ingin mencari momen yang pas buat meluruskan kesalahpahaman antara Sisu dan dia. Kurang elok rasanya meributkan konflik itu di depan umum, tapi serangan mendadak Ullinger benar-benar di luar dugaan. Junshi hanya ingin melontarkan sepatah kata untuk melerai perdebatan yang suasananya mulai memanas ini. Ullinger langsung menyela dengan keras. Dia menuntut karakter utama, kita membongkar latar belakang akademisnya sekarang juga. Dengan sangat santai, si karakter utama mengaku kalau dia memang belum lulus ujian gelar doktornya. Mendengar jawaban polos itu, tawa Ullinger langsung pecah seakan dirinya baru saja memenangkan pertempuran besar. Dia mulai meremehkan kemampuan kerja si karakter utama dan mempertanyakan kelayakannya bekerja di kantor tersebut. Ullinger bahkan menuduhnya cuma modal tampang rupawan dan rayuan maut demi mendapatkan posisi nyaman ini. Emosi Junshi seketika meledak karena hinaan kejam ini sudah merendahkan harga diri di depan publik. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ullinger malah nekat mencopot kartu karyawannya dan melemparnya dengan kasar. Dia memilih hengkang karena tidak sudi bekerja di bawah naungan perusahaan yang dianggapnya penuh kecurangan. Si karakter utama tetap tenang sekalipun Junshi memberi kode mata agar dia tidak gegabah bertindak. Kalian tahu tidak kalau karakter utama kita ini sebenarnya memegang kunci teknologi paling rahasia milik pemerintah? Demi keamanan negara, identitas aslinya yang luar biasa tentu tidak boleh dibocorkan ke sembarang orang. Junshi pun menegaskan bahwa keahlian kerja si karakter utama sudah sangat mumpuni tanpa ijazah doktor. Para staf lain hanya bisa saling melirik karena teringat skandal lama saat atasan membawa orang dalam. Mereka menuduh Junshi mulai berat sebelah dan mencampur adukan antara profesionalisme kerja dengan urusan asmara. Junshi menyadari tatapan dingin anak buahnya, namun dia tidak kelihatan panik ataupun buru-buru membela diri. Dia malah langsung mengalihkan semua berkas penting milik Ullinger untuk segera dibereskan oleh si karakter utama. Beralih ke grup Liu Ruyan sedang sibuk meneliti dokumen sambil meminta sekretarisnya menyajikan kopi hangat. Asisten baru itu tampak sangat gemetaran, dia mengikuti setiap instruksi menyeduh kopi dengan ekstra hati-hati. Liu Ruyan menyeruput kopi itu sedikit, tapi dia langsung mengembalikannya ke meja karena rasanya sangat hambar. Sekretaris Chen Yan beralasan kalau rasa gugup membuatnya gagal mengontrol suhu panggangan biji kopi tadi. Sambil mengernyit kecewa, Liu Ruyan mulai mempertanyakan kemana perginya Xiao yang biasanya melayani dirinya. Chen Yan sontak terkejut karena menyadari bosnya belum tahu kalau Xiao sudah lama angkat kaki. Dasar sombong, Liu Ruyan tetap pede kalau Xiao bakal segera memohon kembali karena terlanjur cinta mati. Di lain tempat, si karakter utama terus mengebut pekerjaannya hingga jam 5 sore sebelum menemui temannya. Luar biasa, tumpukan berkas yang menggunung itu berhasil dia selesaikan dengan sangat mulus tanpa cacat sedikit pun. Mata Yan langsung terbelalak lebar setelah memeriksa hasil kerja tidak masuk akal kiriman dari karakter utama. Semua beres sekejap, padahal biasanya tugas rumit ini memakan waktu sampai 10 hari lamanya. Luar biasa kan, kita baru saja melihat bagaimana seorang jenius sejati membungkam semua orang tanpa banyak bicara. Kalian harus ikut aku melihat kegilaan ini. Semua orang langsung berkumpul karena kaget setengah mati. Sambil melongo tak percaya, Suyukan bertanya apakah mahasiswa pasca sarjana pantas menanyakan hal sekonyol itu. Aku hanya menjawab dengan santai bahwa diriku memang tidak pernah mengambil studi pasca sarjana. Seketika mereka syok berat mengetahui para sarjana magister dan doktor kalah telak dari anak kuliahan. Aku sempat mengobrol santai sekaligus membantu mereka menyelesaikan tumpukan pekerjaan kantor yang memusingkan kepala. Saat keluar kantor sekitar jam 7 malam, aku melihat Jun 11 berdiri menungguku di depan pintu. Di hari pertama ini mereka semua akhirnya mengakuiku, dan aku hanya melempar senyum penuh arti padanya. Terima kasih banyak ya, sebagai gantinya, biar malam ini aku yang mentraktirmu makan malam lezat. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya mobil kami pun tiba di sebuah restoran mewah. Saat menaiki tangga, seorang anak tiba-tiba berlari kencang hingga membuatku hampir terjatuh jika tidak ditangkap oleh Yunon. Baru mau berterima kasih, pandanganku mendadak menangkap sosok Luruin dan LSHY di dekat kami. Coba perhatikan baik-baik, aku sengaja mengabaikan tatapan mereka dan lanjut berjalan bersama Jun X dengan dingin. Bukankah pria tampan yang barusan kita lihat itu suamimu? Sepertinya dia sengaja mencari perhatianmu dengan taktik baru itu, namun Luruin hanya diam dan mengajak pergi. Begitu tiba di ruangan privat, Sisu bertanya mengapa wajah mereka tampak begitu gembira dan berseri-seri malam ini. Katanya hanya habis melihat pria menawan di luar. Setelah makan malam usai, mereka pun bergegas kembali pulang. Sesaat setelah turun dari mobil, Wan berlari riang ke lantai atas sambil berteriak memanggil papanya penuh semangat. Mendengar kegaduhan itu, Bibi Liu keluar dapur dan menjelaskan bahwa ayahnya belum pulang, membuat si kecil langsung lesu. Dengan langkah gontai dia naik ke kamarnya, hingga keesokan paginya gadis kecil itu terbangun dengan harapan baru. Ia mendambakan sarapan hangat buatanku, namun sosok ayah tetap tiada hingga dia terpaksa bertanya pada ibunya.
Liu Ruyan sendiri bingung dan berinisiatif meneleponku, hingga aku menerima panggilan manis itu selepas jam kerja. Kapan papa pulang? Wan sangat ingin makan iga asam manis buatan papa. Jujur saja aku enggan kembali, namun saat hendak menolak, dia berbisik bahwa ibunya sedang pergi keluar kota. Suara manjanya terdengar sangat kesepian, membuatku terdiam lama merenungkan permintaannya untuk segera pulang ke rumah. Jadi dia sedang pergi ya, padahal kami berdua sudah berada di ambang perceraian. Kalian pasti setuju kan? Demi anak, ego dikesampingkan. Aku akhirnya mengalah dan setuju pulang. Ketika hari Jumat tiba, nenek menghubungiku dan memintaku datang berkunjung untuk menikmati makan malam bersama. Keesokan harinya setelah menginap di sana, aku mendapati Wan sudah asyik membersihkan diri di kamar mandi. Saat merapikan pakaian tidurnya, tiba-tiba gawai milik putri kecilku bergetar karena ada pesan dari Sisu. Wanita itu mengajaknya keluar untuk makan malam, namun aku hanya meliriknya sekilas tanpa berniat mencampurinya. Setelah menaruh pakaian kotornya ke mesin cuci, aku melihat dia sudah keluar dengan pakaian rapi. Gadis kecil itu buru-buru menyembunyikan gawainya agar rahasianya aman, membuatku diam-diam menahan tawa melihat tingkahnya. Sarapan pangsit hangat sudah siap di meja, dan dia tampak sangat bersemangat menyantap hidangan andalanku. Di sela-sela makan pagi, nenek dengan penuh kasih sayang menawarkan menu makan malam terbaik kesukaannya. Karena menyadari kebencian nenek terhadap sosok Sisu, pikiran cerdas anak itu langsung bekerja keras mencari alasan. Beralasan ibunya akan pulang malam ini, dia pamit pulang meski nenek merasa sangat berat melepaskannya pergi. Namun sejak 2 tahun terakhir dia memang sangat manja pada Luruin, sehingga aku memaklumi keputusannya. Aku tahu betul dia sedang mengarang cerita, namun aku memilih diam dan fokus menemani nenek makan. Setelah sempat didera rasa takut jika aku akan marah, kini dia akhirnya bisa bernapas lega kembali. Segera setelah dia bersiap, aku meminta asisten pribadi istriku menjemputnya karena enggan mengantarnya secara langsung. Selama 2 hari penuh kebersamaan mereka, tidak ada satupun panggilan telepon atau kabar darinya. Pada Senin malam yang santai saat berkumpul dengan teman, aku tidak sengaja berpapasan dengan si Ronio. Meski aku mencoba mengabaikannya, pandangan tajamnya terus tertuju ke arahku saat aku melangkah keluar toilet. Dia tetap berdiri mematung di sana tanpa bergeming, mengawasi setiap gerak-gerikku dengan mata yang dingin. Kalian dan aku tahu, babak baru drama ini baru dimulai saat dia cuma menatapku membisu. Aku gak maksud begitu. Entah apa isi kepalanya, aku sendiri gak tahu. Kelar ngomong, aku langsung pergi. Yuk, kita lihat kelanjutannya pas Ye Chen ngajakin aku nyari kado ulang tahun buat ibuku. Makanya, aku nemenin dia ke toko perhiasan. Pas lagi lihat-lihat kalung giok, tiba-tiba ada yang manggil namaku kencang banget. Pria itu ngedeket, nanya apa aku mau pesen perhiasan juga. Aku cuma natap dia, males ngomong sepatah kata pun. Lihat reaksiku yang dingin, Sili kelihatan kecewa berat, katanya dia tahu dosanya banyak, tapi aku selalu ada di hatinya. Dengar itu, aku langsung pengen ketawa. Kalau emang aku di hatimu, kenapa kamu biarin Sisu deketin istriku? Mana mungkin kamu gak ada di hidupku? Sili mengernyit sedih sambil natap aku, manggil aku Xiao Ao. Nah, coba perhatiin bagian ini, ayahku bilang kalau cinta Sisu dan Ruin itu emang gak bisa dipaksa. Bener, cinta gak bisa dipaksa. Berarti perselingkuhanmu dulu itu alami dong? Sekarang anak itu pun sama kayak ibunya. Jadi pelakor dibilang berjiwa terbuka, kan? Detik itu juga, muka Sili langsung berubah jadi serius banget. Sejak kapan kamu se-ekstrem ini? Karena aku bela ibuku, apa aku harus langsung nyerain Liu Ruin sekarang? Bantu Sisu bukan berarti aku ekstrem. Tiba-tiba, Xiang Er dan Snow masuk toko. Xiang Er langsung nyapa pas lihat aku. Lama gak ketemu, kamu kelihatan makin tampan aja. Sili langsung noleh ke arah Xiang Er dengan tatapan aneh. Kakak ipar, ngapain kesini? Kami lihat paman belum balik, makanya kami susul ke sini, sahut Snow pelan. Snow ngelihat kotak perhiasan terbuka lalu sengaja ngomong kencang. Paman, ini pesanan khusus buat Bibi ya. Ternyata kado anniversary pernikahan, cantik banget. Di sudut lain, Ye Chen dengar semua omongan yang bikin muak itu. Sebenarnya Ye Chen udah tahu borok keluarga ini, termasuk rahasia busuk yang disembunyiin mereka bertiga selama ini. Ternyata mereka cuma sekumpulan orang rendahan, gumam Ye Chen. Dia bayar tagihan, langsung narik tanganku pergi, tapi ditahan Sili. Kalian itu bersaudara, satu keluarga. Ayah harap masalah di Chanmo gak keulang. Rasanya, aku pengen ketawa dengar omong kosong itu. Kamu sengaja bikin aku muak. Sili ngehela napas pasrah, terus bilang kalau Sisu itu jenius di bidang teknologi. Dia gabung ke Chanmo karena ada misi penting yang harus dia selesain sendiri di sana. Mulai sekarang, kontrol emosimu dan stop serang Sisu. Aku natap dia dingin tanpa rasa hangat, lalu nanya, udah kelar? Kalau udah, silakan pergi. Lihat aku cuek bebek, Sili kelihatan kecewa berat. Dia ngajakin yang lain buat cabut. Dia ambil hadiahnya terus pergi gitu aja. Ye Chen natap aku cemas, tapi aku menggeleng pelan tanda gak apa-apa. Kalian pasti paham perasaanku sejak Sili nyerain ibuku, dia udah bukan sosok ayah lagi buatku buat selamanya.
Aku cuma ngerasa muak banget sama orang gak jelas itu. Kami berdua akhirnya jalan bareng menuju ke parkiran. Ponselku bunyi pas mau masuk mobil. Ternyata dari Liu Ruin. Sempat diam bentar, akhirnya aku putusin buat angkat teleponnya. Nenek ngundang kita ke pemandian air panas besok. Dia minta aku pulang ke rumah malam ini juga. Aku bakal kirim mobil buat jemput kamu sama Wanwan. Gak usah, aku bisa nyetir sendiri langsung dari kantor nanti. Tapi Wanwan di telepon malah merengek manja, minta aku datang nemenin dia karena dia ngerasa kesepian banget. Perjalanan ke sana jauh dan bakal bosenin kalau dia sendirian. Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya gak bisa nolak. Malam itu aku balik tepat waktu ke villa. Wanwan udah nunggu di mobil, tapi Liu Ruin belum kelihatan juga. Aku nunggu lebih dari 20 menit tapi dia gak datang. Tiba-tiba pelayan lari nyamperin kami buru-buru. Katanya nyonya ada urusan mendadak jadi gak bisa pulang sekarang. Dia minta aku dan Wanwan berangkat duluan. Dia bakal nyusul nanti. Aku gak peduli dan langsung berangkat, tapi sampai malam berakhir pun, Liu Ruin gak muncul. Nenek dan Wanwan kelihatan kesal banget karena dia gak datang. Sebaliknya, aku biasa aja seolah gak terjadi apa-apa. Aku dengan tenang nyeduh teh buat nenek. Karena suasana hatinya lagi buruk, malam itu dia mutusin tidur lebih cepat. Besok paginya pas bangun, kasur sebelahku udah kosong. Nenek dan Wanwan entah pergi kemana, sampai akhirnya aku nanya. Ternyata nenek masuk angin semalam. Kepalanya pusing banget tengah malam, jadi dia udah pulang sebelum aku kebangun. Gak mau ganggu istirahatku. Nenek berpesan agar gak ada satupun orang yang ngasih tahu aku pagi itu. Wanwan bosen di pemandian. Pagi-pagi buta dia pergi bareng seseorang ke gunung buat nyari tempat main yang lebih seru. Padahal kalau dia bosen, dia bisa nunggu aku bangun biar kami bisa pergi main bareng kayak biasanya. Kepergiannya yang diam-diam ini jelas bukan karena takut ngebangunin aku. Tapi tiba-tiba ada kabar mengejutkan soal Liu Ruin. Dia ternyata pergi ke sana buat nemuin Liu Ruin dan Sisu. Tapi jujur, aku gak peduli sama urusan mereka. Lagian, aku nikmatin banget waktu sendiriku. Mari kita tunggu aja kejutan apa yang bakal datang sore nanti. Yuk mulai kalian bakal lihat sendiri betapa teganya keluarga ini mengabaikan si pemeran utama kita malam ini. Awalnya cuma mau makan malam santai, tapi tiba-tiba Nenek Liu menelepon menanyakan apakah Ruyan sudah menjemputku. Jelas tidak. Jangankan dia, Bang Wan pun hilang tanpa kabar sejak kemarin. Kalau aku jujur, masalahnya pasti makin rumit. Akhirnya aku cuma mengiyakan dengan pasrah. Mendengar jawabanku, Nenek Liu terdengar sangat lega dan tenang di seberang sana. Setelah basa-basi menanyakan kesehatannya, telepon ditutup. Aku kembali lanjut menikmati makan malam sendirian di resor air panas itu. Katanya Ruyan bakal menjemput, tapi aku menunggu di villa sampai jam 9 malam dan dia tidak kunjung datang. Malas menunggu lebih lama, aku minta diantar pulang. Tapi saat baru masuk ke mobil, tiba-tiba ponselku berdering sangat keras. Rupanya Ye Chen menelepon untuk memberitahu kalau dia tidak sengaja melihat Sisu di acara makan malam amal. Katanya ada keributan besar seorang pria memaki Sisu sebagai selingkuhan tunangannya. Ponselku terus bergetar hebat di dalam mobil. Suasana seketika berubah canggung. Saat itulah aku membuka kiriman rekaman video siaran langsung dari Ye Chen di ponselku. Kamera menangkap dengan jelas sosok pria yang tengah beradu argumen dengan sangat sengit melawan si Kuin di tempat ramai. Seketika segelas anggur merah disiram tepat ke wajah Sin. Tepat di detik menegangkan itulah, Ruyan tiba-tiba menerobos masuk menyelamatkannya. Kalian perhatikan baik-baik, Ruyan melepas jaketnya demi melindungi Sin lalu pergi begitu saja. Sekarang kita tahu kan di mana istriku? Pantas saja tidak ada satupun orang yang peduli untuk menjemputku di villa air panas sepanjang malam dingin itu. Sepertinya terjadi masalah darurat pada si Kuin. Ruyan tega melupakanku demi dia, tapi jujur, aku sudah benar-benar mati rasa sekarang. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan diri lalu tidur. Besok paginya saat sarapan, tiba-tiba ada panggilan dari Wen. Ini kejadian persis setelah Wen kabur dari resor kemarin. Ini panggilan pertamanya kepadaku sejak dia pergi begitu saja. Suara bocah itu terdengar sangat ragu. Rupanya kemarin dia menghubungi paman Es Queen yang menawarinya untuk pergi bermain bersama. Pria itu bilang ibunya juga sedang di sana. Dia pun membujuk Wen untuk ikut bergabung agar mereka bisa bersenang-senang.
Mereka asyik bersenang-senang hingga kembali ke kota sore kemarin. Konyolnya, dia baru teringat padaku setelah tiba di sekolah. Dia terdengar sangat bersalah dan cemas setengah mati kalau aku akan memarahinya habis-habisan karena kabur tanpa izin kemarin. Untungnya aku tidak berniat menginterogasi kemana dia pergi, aku cuma bertanya apa dia sudah makan dengan baik hari ini. Mungkin kalian berpikir aku ini terlalu baik, tapi jujur, aku sudah benar-benar kehilangan minat pada semua urusan mereka berdua. Kemanapun ibu dan anak itu pergi, itu bukan lagi urusanku. Setelah membahas soal sekolahnya, aku langsung menutup panggilan. Begitu sampai di kantor, Jun X langsung menghampiriku. Dia mengingatkan kalau besok ada pameran teknologi berskala sangat besar. Rencananya besok pagi kami semua kumpul di kantor untuk pergi bersama. Sayangnya, perjalanan esok hari sama sekali tidak berjalan mulus. Mobilku mendadak mogok di tengah jalan. Sialnya, mobil belakang langsung menabrak hingga memicu tabrakan beruntun yang cukup parah. Sambil berulang kali meminta maaf, aku segera menghubungi layanan darurat. Aku cemas tidak bisa tiba di pameran tepat waktu. Tiba-tiba si Ronio berjalan mendekat dari arah samping. Aku sempat tertegun heran mendapati dia berada di lokasi kejadian ini. Setelah menguasai diri, aku cuma bergumam singkat. Lalu aku segera menghubungi Jun X guna mengabarkan situasi darurat yang kualami. Dia bilang akan segera mengusahakan bantuan. Namun kemungkinan butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke lokasiku berada. Tidak masalah, aku bisa menyusul masuk nanti. Yang terpenting kalian jangan sampai melewatkan pameran teknologi berharga ini. Ketika aku sibuk bernegosiasi dengan pengemudi lain, tiba-tiba si Ronio menawarkan bantuan untuk mengurus masalah yang rumit ini. Dia menawariku tumpangan ke lokasi tujuan. Aku sempat tertegun menatapnya, tapi sepertinya ini satu-satunya solusi yang tersisa. Karena kami tidak terlalu akrab, bahkan si Ronio dulu sempat berprasangka buruk padaku. Suasana di dalam mobil menjadi sangat canggung. Sepanjang perjalanan hanya diisi keheningan dingin. Setelah 40 menit, akhirnya kami sampai di depan area pameran teknologi. Aku bergegas membuka pintu mobil, mengucapkan terima kasih dengan sangat formal, lalu langsung berbalik melangkah ke dalam aula. Di dalam gedung, Jun X terperangah melihat kehadiranku. Dia kebingungan bagaimana bisa aku sampai di lokasi secepat ini. Dia makin syok saat tahu Ronio yang memberiku tumpangan. Tapi sedetik kemudian dia teringat hal penting yang harus diberitahukan. Sambil berbisik dia berujar, untung saja ada penyelamatmu. Kamu tahu kan kalau Profesor Galak kita juga hadir di sini? Seandainya sampai Profesor tahu aku datang terlambat ya. Aku langsung paham betapa mengerikannya peringatan dari Jun X tadi. Profesor kami terkenal sangat disiplin soal ketepatan waktu. Baginya, terlambat berarti kamu sama sekali tidak menghargai pekerjaan ini. Untunglah semuanya aman. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik hari ini? Kejutan selalu datang di saat tak terduga. Begitu kami melangkah memasuki ruang pameran utama, suasana sudah sangat ramai dan orang-orang mulai berdatangan menyapa Jun X. Sini, temani aku masuk karena disinilah drama para elit ini dimulai saat semua pandangan tertuju ke pintu masuk. Mataku langsung beradu dengan rombongan si Queen yang baru tiba, membuat Sisu mendadak mematung tidak berkutik. Dia jelas kaget melihatku di sini, apalagi ini adalah pameran teknologi elit yang super eksklusif dan mewah. Tiket masuknya sangat berharga. Bahkan kehadiran keluarga Si dengan modal 2 tiket saja masih jadi bahan tertawaan setelah insiden malam itu. Orang-orang di lingkaran ini sudah tahu kalau hubungan antara Si In dan Ruin sebenarnya tidak sesederhana yang mereka tunjukkan. Karena tahu mereka butuh akses masuk, tadi malam aku diam-diam mengirimkan tiket pameran ini lewat perantara rahasia. Si In sempat ingin melangkah mendekat untuk menyapaku langsung. Namun tiba-tiba beberapa tamu datang menghampiri dan langsung mengajak rombongan si Queen itu mengobrol dengan akrab. Sambil menunjuk ke arah keluarga Si, dia berbisik penasaran, bertanya-tanya apakah semua orang tahu kalau pemuda itu punya hubungan sangat dekat dengan pihak New Ruin. Kelompok itu sibuk mencari jaringan, sementara Jun X mulai menunjukkan rasa penasaran yang besar melihat drama di depan mata. Sepertinya tanggapan dari Tan tadi memperlihatkan betapa buruknya pandangan dia terhadap nama baik keluarga Si. Ini bukan masalah uang, tapi tunangan anak sahabat lamaku dulu memang pernah sangat intim dengan Si In beberapa tahun lalu sebelum hancur. Skandal itu bahkan memaksa mereka membatalkan ikatan pernikahan tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Kabarnya Sisu mencampakkan tunangannya demi Luruin, tapi kemarahan Tan dipicu oleh insiden memalukan saat malam amal kemarin. Sekarang seisi internet sedang gencar menghujatnya, membuat pemuda itu menangis terseduh-seduh karena tidak sanggup menahan tekanan mental. Aku dan Junek sampai terdiam, hingga tiba-tiba dia menunjuk ke arah pintu masuk pameran dengan ekspresi kaget. Rupanya Liu Ruin dan Elshi baru saja tiba, dan wanita itu langsung berjalan cepat menemui si Kukuin. Orang-orang pun langsung berkerumun, menganggap mereka berdua sebagai pasangan paling serasi yang mendapat restu penuh dari publik. Aku memalingkan wajah, tapi Jun X melirik sinis karena di atas kertas, aku dan Liu Ruin belum sah bercerai. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka kalau rahasia identitasku terbongkar, tapi aku sangat mengerti niat licik wanita itu. Aku mengurungkan niat karena jika terus menyudutkan Liu Ruin, dia bisa saja membeberkan taktik kotor yang telah kupersiapkan sebelumnya. Terlebih lagi,
Aku belum memegang bukti kuat untuk menyangkal tuduhan tersebut. Memikirkan itu semua hanya membuat kepalaku pusing, jadi lebih baik aku segera berbalik arah dan melangkah pergi. Aku sudah masa bodoh dengan Yuruan, tapi coba kalian perhatikan ini, tiba-tiba seisi ruangan mendadak menjadi sangat senyap. Berdiri gagah di tengah panggung utama yang megah, seorang pria parubaya memancarkan aura kepemimpinan yang luar biasa kuat. Dia adalah Nancisi, ahli kecerdasan buatan kelas dunia yang baru saja merangkum penelitian luar biasa untuk pameran teknologi akbar ini. Perlahan, dia mulai menanggapi deretan pertanyaan tajam dari para hadirin. Usai sesi tanya jawab yang cukup alot dengan pihak media, dia melangkah turun panggung dan disambut ramah oleh Luruyan. Luruyan menyapanya penuh keakraban karena hubungan pertemanan mereka memang sudah terjalin sangat lama sejak bertahun-tahun silam. Namun, Nancisi membalas jabat tangannya dengan dingin seraya berujar bahwa sudah sekian lama mereka tidak saling bertatap muka. Siin berusaha mencairkan suasana, tetapi sorot mata tajam Nancisi justru membuatnya merasa sangat terintimidasi dan salah tingkah. Selesai berjabat tangan kilat, sang profesor lantas mengambil tempat duduk tepat di sisi kanan kursi milik Liu Ruin. Si Queen ingin mengobrol namun terhalang oleh posisi Liu Ruin, dan dia heran melihat wanita itu hanya bungkam 1000 bahasa. Ketika ditanya perihal ketegangannya dengan Tuan Nan, Liu Ruin justru hanya merespons lewat sebuah senyuman yang penuh teka-teki. Si Queen langsung mematung, bertanya-tanya apakah dia baru saja salah mendengar ucapannya. Sadar Liu Ruin enggan membuka suara lagi, dia menghentikan pertanyaannya hingga pameran megah tersebut akhirnya ditutup secara resmi. Profesor Nan sempat menyapa ramah beberapa tamu penting yang masih berkumpul di sana. Karena ada urusan mendadak dia pun berpamitan, sementara aku dan Jun X tetap asyik berdiskusi teknologi tanpa perlu ikut mengantre mencari perhatiannya. Kami rasa itu tidak perlu, namun selang beberapa saat kepergian Sisi, Juni mendadak menerima panggilan telepon yang sangat darurat. Mereka berdua bergegas melangkah keluar ruangan demi menemui Nancisi yang rupanya sudah menunggu di area parkiran luar gedung. Berdiri bersandar di mobilnya, Nancisi memberi kritik tajam bahwa performa proyek 3 tahun ini masih jauh di bawah ekspektasi. Juni mencoba meyakinkan kalau produk baru sedang digarap dan contoh purwarupanya bakal rampung pada tahun depan. Nancisi hanya mengangguk dingin, memperingatkan agar jangan pernah menghadapnya lagi sebelum seluruh produk tersebut selesai dikembangkan sepenuhnya. Dia bahkan menuntut laporan analisis mendalam mengenai teknologi-teknologi yang dipamerkan sepanjang acara malam yang sangat melelahkan ini. Kalian dan aku pasti setuju kalau tugas ini berat, apalagi Jun X khawatir sang profesor kelelahan jika harus begadang semalaman. 1 bulan? Tenang. Kalian dan aku akan melihat bagaimana tatapan tajam Nancy ini mengubah segalanya. Oke, aku paham dan aku jamin pekerjaan ini pasti beres tepat waktu. Obrolan guru dan murid ini pun selesai. Tapi tiba-tiba, Nancy malah melirik tajam ke arahku. Sontak badanku langsung kaku. Tatapannya seolah menyindir seleraku dalam memilih pasangan hidup kali ini. Dia hanya memberi lirikan sinis, bergumam dingin, lalu langsung berbalik pergi meninggalkan kami begitu saja. Aku termenung heran, apa yang mereka bicarakan? Dia mengobrol dengan Yuruyan tapi suaranya sama sekali tidak terdengar. Sudahlah, lupakan saja. Aku memutuskan kembali ke ruang pameran untuk menyapa relasi penting lainnya di sana. Ternyata Sin dan rombongannya juga masih berada di sana. Saat suasana mulai sepi, tiba-tiba Silly mendekat lalu mengaku sebagai ayah yang sangat merindukan anaknya sendiri. Lucu sekali, padahal kami jarang bertemu. Sekarang dia berlaga sangat mengkhawatirkan dan peduli pada kondisiku. Nah, kalian pasti tahu niat busuknya. Meski dia ayahnya Sinin, koneksi emas dengan Yun tak mungkin dia lewatkan. Begitu aku berpamitan pergi ke toilet sebentar, dia langsung mendekati Yun 11, memperkenalkan diri sebagai ayah Xiao Ao, lalu mengeluhkan kelakuan impulsif sang anak. Dalihnya hanya kesalahpahaman biasa antar anak. Sebagai orang tua, dia cuma ingin melihat mereka bisa rukun lagi. Tapi Xiao Ao keras kepala. Untung dia bertemu pemuda hebat sepertimu. Akting ayah ini sangat licik, bukan? Sebagai ayahnya, aku lega dia bekerja di perusahaanmu. Tolong bimbing dan jaga dia dengan baik ke depannya ya. Sandiwaranya terdengar sangat tulus. Kalau saja Yunen tidak tahu masa laluku, dia pasti sudah terperdaya omongan manis itu. Tuan Si, santai saja, Xiao Ao sangat terampil. Pihak Changmo beruntung bisa merekrut karyawan berbakat sepertinya. Silly berpikir Yun 11 hanya berbasa-basi, mana mungkin kemampuan biasa begitu bisa berguna di perusahaan raksasa ini? Tapi Stonely tetap bergeming. Dia tahu bahwa kamu pasti sudah paham situasi sebenarnya dari Xiao Yune. Padahal dia sangat ingin mengabdi di Chanmo. Junichi hanya tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Tuan Si memang hebat, tapi Xiao Ao adalah temanku, jadi dia tidak perlu mencemaskan masalah itu sekarang. Intinya dia tidak mau mencari musuh dengan Juni. Berkat bantuan Liu Ruan, dia bisa segera menemui Nancy. Urusan pekerjaan pun bukan masalah besar. Kesempatan untuk bergabung ke sana pasti akan selalu terbuka lebar untuknya. Bahkan dia punya kesempatan jadi adik angkat Juni. Sambil membayangkan itu, dia terus melempar senyuman ramah. Baiklah,
Aku paham dan tidak akan memaksa. Mereka pun lanjut mengobrol santai sambil sesekali tertawa bersama. Mereka terlihat sangat akrab dari kejauhan. Begitu aku melangkah keluar toilet, seketika obrolan hangat mereka langsung terhenti. Aku mengerti maksud mereka. Kalian sadar gak? Karakter utama kita cuma diam, menunggu sampai Shin selesai bicara tadi. Setelah itu, dia baru melangkah maju mengajak Yun 11 pulang. Begitu tiba di rumah, ponselku mendadak berdering nyaring. Saat kulihat, ternyata dari nomor tidak dikenal. Halo, ini Xiaoron. Mobilmu sudah ada yang mengurus sekarang. Aku sangat terkejut sampai langsung terduduk di kasur. Saking padatnya hari ini, aku hampir melupakan insiden pagi tadi. Benar-benar hari yang melelahkan. Jika Xiaoron tidak menghubungiku, aku pasti benar-benar lupa tentang tabrakan tersebut. Karena aku sempat terdiam, Xiaoron berinisiatif mengirim anak buahnya untuk mengantarkan mobil itu kembali ke rumahku. Secara refleks aku langsung menolak tawarannya. Jangan repot-repot, biar nanti aku sendiri saja yang pergi mengambilnya. Penolakanku membuat panggilan sempat hening sejenak. Akhirnya, dia setuju untuk mengirimkan detail lokasinya lewat pesan teks. Keesokan harinya aku mengambil mobil dan langsung bekerja. Kebetulan Chanmo baru saja menyetujui 2 proyek besar baru. Untuk merayakannya, Jongyi berencana mengadakan acara kumpul-kumpul santai dengan seluruh tim kerja pada hari Jumat nanti. Tempatnya di sebuah pemandian air panas mewah. Begitu mendengar kabar tersebut, seketika badanku lemas dan merasa bimbang. Ada apa? Apa kamu tidak suka berendam air panas? Aku hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Pikiranku melayang ke momen saat aku dicampakkan sendirian. Rasanya baru kemarin terjadi, meski sudah lewat 2 minggu. Kali ini tim kami menginap di Hotel Bintang 5. Aku pun berjalan santai menuju pemandian mengenakan jubah mandi. Belum sempat semenit aku bersantai, mataku menangkap sosok bocah kecil yang sedang berjongkok di bibir kolam itu. Dia menjulurkan tangannya ke dalam air karena penasaran. Sedetik kemudian, terdengar suara ceburan air yang sangat keras. Anak itu langsung tenggelam karena kolamnya terlalu dalam. Dia meronta ketakutan dan berusaha keras meminta pertolongan kami. Sontak aku langsung berlari menolongnya. Nah, kalian harus tonton terus kelanjutan aksi heroik ini di bagian berikutnya ya. Anak kecil itu memeluk leherku erat sambil menangis tanpa henti. Aku menepuk punggungnya untuk menenangkan, lalu menggendongnya menuju petugas. Kalian harus bersiap menyaksikan ini begitu melangkah keluar. Ronjuno terlihat di kejauhan saat bocah di dekapanku menangis histeris memanggil tantenya. Tanpa menunda waktu, dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Orono yang dengan sigap melangkah maju untuk segera menggendong anak itu. Seketika dia menyadari kalau tubuh keponakannya, Momo, sudah basah kuyup. Langkahnya terhenti sambil menatapku penuh tanda tanya. Aku sendiri pun sama sekali tidak menyangka akan berpapasan. Kalian dan aku bakal langsung mulai cerita ini pas si kecil hampir tenggelam di kolam. Tokoh kita langsung menyuruh Xiaorongju mengganti baju keponakannya supaya tidak masuk angin. Gadis itu mengangguk ragu dengan wajah bimbang, sementara tangisan si kecil di pelukannya masih terus pecah. Xiaorongju cuma sempat berterima kasih sekilas sebelum segera masuk ke dalam lift bersama anak itu. Merasa masalahnya sudah beres, dia kembali berendam santai menikmati air hangat. Begitu tubuhnya segar dan berganti pakaian, dia langsung meluncur ke area prasmanan untuk mengisi perutnya yang kosong. Tapi sebelum dia selesai makan, Xiaorongju tiba-tiba muncul kembali di hadapannya sambil menggandeng erat tangan keponakan kecilnya. Jadi, boleh kami duduk? Sejujurnya tokoh utama kita malas berurusan dengannya, tapi karena telanjur dibantu, dia cuma bisa pasrah melihat Xiaorongju ikut duduk membawa makanan. Sekarang perhatikan baik-baik saat Momo mulai makan dengan tenang, sementara Xiaorongju terus melemparkan senyum hangat. Paman ini yang kemarin menolong Momo, ayo bilang terima kasih. Mendengar itu, Momo malah sibuk menjilat sisa kue di ujung garpunya. Bocah itu menatapku lalu berbisik mengucapkan terima kasih paman. Disitulah aku baru menyadari apa niat sebenarnya. Dia sengaja menyuruh si kecil agar berterima kasih padaku. Aku pun cuma tersenyum ramah lalu membalas kalau itu bukan masalah. Begitu tujuannya tercapai, Xiaorongju mulai mengalihkan pembicaraan. Dia memandangku sambil bertanya apakah aku datang ke sini sendirian. Kalian pasti paham kenapa aku beralasan sedang ada urusan kantor. Soalnya dia belum tahu kalau aku sudah mengundurkan diri dari grup Liu. Dia terdiam sejenak lalu bergumam lirih. Oh begitu. Seketika itu juga Yuni menyadari keberadaanku. Sejujurnya aku sangat tidak ingin berada terlalu dekat dengan siapapun kerabat Liu Ruyan. Membangun hubungan akrab dengan orang-orang dekatnya adalah hal terakhir yang kuinginkan. Pas Yuni mendekat, aku langsung cari kesempatan untuk segera pamit. Terima kasih banyak atas bantuan kemarin, tapi aku harus pergi sekarang. Silakan kalian lanjut makan dengan tenang. Tampaknya gadis itu menyadari betapa tidak nyamannya aku harus berlama-lama berada di depannya sekarang. Rasa antusiasme itu seketika sirna dan mendadak berubah jadi dingin mencekam gara-gara obrolan singkat yang sangat tidak menyenangkan. Begitu aku pamit, dia langsung mengiyakan tanpa banyak tanya. Tapi Zhongxi malah terkejut melihat Xiaorongju tiba-tiba ada di sana. Bukannya selama ini hubungan mereka tidak terlalu akrab,
Kenapa sekarang malah asyik duduk berdua begini? Nah, kalian pasti penasaran kelanjutannya setelah aku menolong anak itu. Apalagi telepon dari Liu Ruyan mendadak membuat Yuni terdiam. Pada akhirnya, mereka berdua berbalik lalu berjalan keluar dari restoran bersama-sama. Begitu sampai kamar, aku berniat santai membaca buku di balkon, tapi tiba-tiba ponselku berdering dari Uyan yang jarang sekali menghubungiku. Kamu dan aku pasti paham kenapa aku menjawab teleponnya dengan sangat dingin. Nenek memintaku pulang untuk makan malam besok, jadi aku iakan saja agar urusannya bisa cepat selesai. Setelah selesai berbicara, dia langsung mematikan telepon begitu saja. Tapi aku tidak peduli dan langsung lanjut membaca buku. Keesokan paginya, aku segera bangun dan langsung berlari di pusat kebugaran hotel agar tubuh terasa bugar. Setelah berolahraga, aku pergi ke kolam air panas untuk relaksasi, lalu melihat seorang pria parubaya bersama dengan Momo. Aku mengenali pria itu dari kejadian kemarin. Rupanya dia pengasuh sewaan keluarga Xiao untuk menjaga si kecil Momo. Kemarin dia sempat lengah karena menerima panggilan darurat, hingga tidak menyadari kalau Momo mendadak hilang dari pengawasannya. Bayangkan saja kalau kemarin kita terlambat menolongnya. Akibatnya pasti akan sangat mengerikan sekali. Begitu melihatku sekarang, dia langsung terburu-buru mengucapkan terima kasih. Aku hanya tersenyum dan berkata itu bukan masalah. Kupikir Momo akan trauma dengan air, tapi mungkin Xiao Rongyu sudah membantunya perlahan melawan rasa takut itu. Sambil memeluk pelampungnya, Momo menguji air menggunakan kakinya sebelum akhirnya perlahan masuk ke dalam kolam renang. Tak lama, dia berenang mendekat ke arahku sambil menggerakkan kakinya dengan lucu, lalu memanggilku paman sangat lembut. Saat kutanya ada apa, dia diam saja namun tampak sangat senang berenang di dekatku. Sayangnya, aku harus segera pergi bekerja. Sebelum pergi aku berpamitan, namun Momo justru merentangkan tangannya lebar-lebar meminta untuk kupeluk erat. Terpaksalah aku mengenakan jubah mandi yang bersih terlebih dahulu, barulah aku mengangkat dan memeluk bocah manis itu. Tetap tonton bersama saya ya, karena setelah lift sampai di lantai tujuan, kami pun harus berpisah. Saat sedang menunggu lift, tiba-tiba dia muncul. Tanpa basa-basi, dia langsung mendekat dan menggendong keponakannya sendiri. Sini berkumpul, kalian harus lihat sendiri gimana Momo yang menggemaskan ini tidak mau melepas pelukannya dariku. Lucunya, saat dia erat mendekapku, jubah mandiku malah tidak sengaja ketarik. Wajahku langsung memerah karena canggung setengah mati. Spontan aku menarik kembali pakaianku yang ditariknya. Begitu tersadar, dia buru-buru membalikkan badannya karena merasa sangat malu. Pengasuh di dekatku pun ikut salah tingkah. Dia segera membantuku merapikan kembali pakaian yang sempat berantakan tadi. Setelah semuanya rapi, ketegangan masih terasa di udara. Karena ada urusan mendesak, aku pamit dan Xiao Ronu langsung meminta maaf. Momo akhirnya menyadari kesalahannya. Bocah kecil itu sangat ketakutan kalau tingkah polosnya tadi akan membuatku marah besar. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca sambil berbisik minta maaf. Tentu saja aku tidak akan memarahinya karena dia tidak sengaja. Tidak apa-apa, paman tahu kamu tidak bermaksud begitu. Aku hanya bisa memberikan senyuman tipis setelah menenangkannya. Sambil melambaikan tangan ke arah Momo, aku melangkah masuk lift karena harus segera pergi makan malam bersama keluarga Liu. Jam 4 sore aku sudah siap untuk berangkat. Junsi menemaniku ke tempat parkir sambil mengingatkanku agar berkendara dengan aman. Saat kami sedang asyik berbincang, sebuah mobil perlahan mendekat ke arah kami. Kaca jendela belakangnya perlahan-lahan mulai terbuka. Wajah mungil Momo menyembul keluar sambil berteriak pamit. Aku tersenyum membalasnya, tapi aku sadar Xiao Ronu terus mengamatiku. Aku pun hanya membalas dengan anggukan kecil. Tatapan Xiao Ronu beralih ke sampingku, membuat Junshi langsung membuang muka dengan gugup. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Junshi tiba-tiba merasa Xiao Ronu sedang mengawasi kami dengan sangat tajam. Sebenarnya aku tidak ambil pusing. Lagi pula, mengapa dia harus mengawasi? Apa karena posisi berdiri kita yang dirasa terlalu intim? Ataukah dia curiga hubungan kita tidak beres, sehingga dia perlu waspada demi menjaga perasaan Liu Ruyan? Senyumku perlahan memudar mendengar dugaannya. Tenang saja, aku sangat yakin alasannya bukan karena hal sepele seperti itu. Jika Xiao Ronu dan yang lainnya berniat baik, mereka pasti lebih memilih Liu Ruyan untuk tetap mendampingiku saja. Bukankah mereka seharusnya ikut bahagia jika aku menemukan cinta baru? Akhirnya aku tiba di rumah saat hari sudah gelap gulita. Begitu mendengar kedatanganku, Nenek Liu langsung menyambutku hangat. Namun, ekspresinya seketika berubah saat melihatku datang sendirian saja. Nenek mencoba tersenyum ramah. Wajar jika Liu Ruyan tidak bersamaku, tapi bukankah biasanya Wan Wan selalu mengekor di belakangku? Aku sendiri tidak tahu keberadaan Wan Wan. Sejak kami berpisah setengah bulan lalu, dia sama sekali tidak pernah menghubungiku lagi. Aku pun malas jika harus repot-repot meneleponnya hanya untuk bertanya. Sambil memikirkan hal itu, aku tetap tersenyum ramah. Nenek mengira aku tahu jadwal Liu Ruyan sehingga tidak bertanya lagi. Namun hingga pukul 7.30 malam mereka belum juga menampakkan diri. Sorot mata nenek mulai terlihat tidak senang. Xiao, coba hubungi mereka sekarang juga dan suruh mereka segera kemari. Terpaksa aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Liu Ruyan.
Tampaknya dia sudah menebak tujuanku, sehingga dia langsung berbicara terlebih dahulu. Dia berkata akan sampai dalam waktu 20 menit. Baru saja aku hendak membalas, tiba-tiba terdengar suara nyaring Wan dari telepon. "Dadah paman," katanya begitu. Tapi tunggu, mereka ternyata sedang bersama pria lain. Kalian juga merasa ada yang ganjil, kan? Tepat waktu, 20 menit berselang, Liu Ruyan beserta rombongannya akhirnya tiba juga di depan pintu kediaman keluarga Liu. Nenek langsung mengabaikan Liu Ruyan dan memanggil Wan dengan lembut. Bocah itu berlari gembira memeluk nenek dengan sangat manja. Begitu selesai melepas rindu pada nenek, barulah dia menghampiriku sambil memanggilku dengan sebutan papa yang begitu manis. Aku mengangguk hangat seraya memeluk erat tubuh mungilnya. Tapi, seketika aku mengernyit saat mencium aroma parfum pria lain pada bajunya. Perlahan aku melepaskan pelukan itu. Liu Ruyan kemudian duduk di samping nenek sembari menyodorkan bingkisan kado sebagai tanda maaf. Nenek tahu kado itu diberikan karena janji berlibur ke pemandian air panas yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh Liu Ruyan. Nenek hanya mendengus dingin mendengarnya. Dia sangat paham jika Liu Ruyan sengaja menyiapkan hadiah untuk dirinya dan juga Wan. Liu Ruyan hanya tersenyum tipis tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil melirikku dingin. Tatapannya sangat datar, jadi aku hanya membalasnya dengan senyum kecil. "Nek, hidangannya bisa keburu dingin, mari kita makan dulu." Namun nenek justru mengira aku sedang berupaya mengalihkan perhatiannya. Nenek tidak ingin aku terus membela Liu Ruyan, mengingat betapa dinginnya sikap yang ditunjukkan perempuan itu kepadaku belakangan ini. Setiap kali nenek hampir kehilangan kesabaran dan ingin memarahi Liu Ruyan, aku selalu menemukan cara halus untuk membelanya. Memikirkan kebiasaanku itu, nenek hanya bisa menghela napas pasrah seraya mengeluh kalau aku terlalu memanjakannya. Aku hanya membalas dengan senyuman. Sementara itu, raut wajah Liu Ruyan tetap sedingin es. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi bahkan setelah aku membelanya barusan. Nenek kemudian berdiri sambil menuntun tangan lembut Wan. Rasanya, sudah sangat lama sekali mereka tidak menikmati makan malam bersama. Mau makan bersama nenek buyut sekarang? Nenek lalu melirik ke arah Liu Ruyan, memberikan isyarat yang tujuannya sudah sangat jelas. Aku sadar nenek sedang berusaha menjodohkan kami kembali, namun aku tidak memedulikannya dan memilih langsung berjalan menuju meja makan. Begitu aku duduk di depan nenek, Liu Ruyan malah menarik kursi tepat di sebelahku. "Kita lihat kelanjutannya nanti, ya? Yuk, temenin aku lihat betapa canggungnya makan malam ini nyesek banget." Nenek sampai menghela napas panjang melihat hubungan dingin kami. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat, dan nenek Lu mulai kelelahan. Beliau berpamitan lalu menyuruh kami segera beristirahat di atas. Wan memperhatikanku saat aku mengeringkan rambutnya dengan tenang. Dia tiba-tiba merasa kalau ayahnya ini belakangan jadi sangat jarang berbicara. Padahal biasanya aku selalu punya banyak cerita seru untuknya. Karena dia terus menatapku dengan penuh tanda tanya, aku pun bertanya ada apa. Wan cuma menggelengkan kepalanya pelan. Katanya tidak ada apa-apa, dia merasa aku hanya sedang terlalu banyak pikiran saja sekarang. Mungkin beban di kepalaku memang sedang sangat berat belakangan ini. Begitu rambutnya kering, Wan langsung berguling riang di atas tempat tidur. "Ayah, apa malam ini ayah mau menemaniku tidur lagi?" Wan ingin sekali tidur bersama ayah di kamar ini malam ini. Tentu saja boleh, tapi dia mendadak bilang kalau aku sudah lama tidak menemani ibunya. "Ayah tidak tidur bareng ibu?" Aku berjanji akan kembali setelah dia tidur. Lagi pula, tanpa permintaan dari ibunya, aku memang tidak berniat menetap di kamar itu. Kalau sampai nenek tahu kami pisah ranjang, pasti bakal ribut lagi. Begitu aku masuk ke kamar, ternyata lampunya masih menyala terang. Liu Ruyan tampak duduk di sudut ruangan dengan laptop yang menyala. Dia kelihatan sangat sibuk menyelesaikan setumpuk pekerjaannya di sana. Aku langsung membuang muka dan berjalan ke ruang ganti untuk memakai piyama. Setelah itu, aku membaca buku di kasur sampai larut malam. Akhirnya aku meletakkan buku itu, mematikan lampu tidur di samping ranjang, dan mulai memejamkan mata untuk segera pergi tidur. Tidurku malam ini terasa luar biasa nyenyak. Rasanya sangat nyaman dan hangat berada di dalam dekapan selimut yang tebal. Pagi harinya aku terbangun dengan mata yang masih mengantuk, tapi langsung tersadar kalau aku sedang memeluk seseorang dengan sangat erat. Kesadaranku langsung pulih sepenuhnya seketika, mengingat posisi tidur kami semalam, aku merasa harus segera bangun dan menjauh darinya. Seharusnya ada jarak lebar di antara kami, kecuali kalau Liu Ruyan memang terbiasa tidur sambil memeluk pria itu si Suo. Semalam saat setengah sadar, aku bahkan sempat berpikir kalau pria yang sedang memeluknya di atas ranjang ini adalah si Suo. Sambil menahan rasa pahit, aku mencoba menggeser tubuhku agar bisa lepas. Sialnya, dia malah semakin erat mendekap tubuhku erat-erat. Nah, disinilah bagian paling menyakitkan, coba perhatikan baik-baik. Dia menderatkan kecupan di dahiku sambil berbisik menyuruhku tidur lagi. Selama bertahun-tahun menikah, dia tidak pernah sekalipun memberiku kecupan pagi. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa sesak yang luar biasa. Setelah menarik napas panjang untuk menenangkan diri, perlahan aku melepaskan dekapan hangat yang sebenarnya bukan ditujukan untuk diriku ini.
Mungkin gerakanku kurang mulus. Liu Ruyan mendadak terbangun, lalu langsung menyadari kalau dia baru saja memeluk orang yang salah. Aku segera menjauh dari jangkauan lengannya. Rasanya aku bahkan sudah tidak sudi lagi untuk menoleh ke arahnya walau sedetik. Aku beranjak ke tepi ranjang, memakai sandal, lalu pergi mandi. Begitu keluar, Ruyan yang berpiyama tampak sedang menelepon di ujung lorong. Aku meliriknya sekilas lalu segera pergi merapikan diri. Ternyata Nenek dan Wan Wan sudah menunggu kami di ruang makan untuk sarapan. Karena semua sudah berkumpul, mari kita langsung sarapan saja. Tak lama setelah aku berucap, Liu Ruyan turun untuk bergabung bersama kami. Kalian pasti ikut nyesek melihat posisiku saat ini. Dia duduk di sampingku, tapi aku sengaja menjauh karena kejadian canggung tadi. Wan Wan tiba-tiba menatap Liu Ruyan seperti mengingat sesuatu yang menarik. Ternyata ibu juga suka sekali memeluk ayah saat tidur, ya? Aku yang sedang menikmati sup mie langsung tersedak mendengarnya. Anehnya, Nenek justru kelihatan sangat bahagia mendengar ucapan polos dari cucunya. Tadi pagi sewaktu aku bangun dan mencari ayah, aku melihat ibu sedang memeluk tubuh ayah dengan sangat erat di kasur. Nenek tertawa gembira mendengar kejujuran anak kecil itu. Beliau menatap kami dengan pandangan menggoda, sedangkan Ruyan hanya diam 1000 bahasa. Sebaliknya, aku justru merasa sangat tidak nyaman di sana, karena aku tahu betul pelukan hangat Ruyan sebenarnya bukan ditujukan untukku. Nenek merasa usahanya menyatukan kami kembali telah berhasil. Begitu sarapan selesai, beliau berpamitan kepada kami untuk pulang ke rumah lamanya. Aku pun segera bersiap pergi karena ada pekerjaan mendesak. Wan Wan, ingat ya untuk belajar yang rajin di sekolah hari ini. Hubungi aku kalau ada masalah apapun. Wan Wan hanya bisa cemberut sambil terpaksa mengiyakan permintaan ayahnya ini. Selama beberapa hari ke depan aku menyibukkan diri dengan bekerja keras di kantor, hingga akhirnya akhir pekan pun kembali tiba. Saat aku sedang memikirkan menu makan malam, Wan Wan tiba-tiba menelepon dan memberitahu kalau ibunya tidak pulang akhir pekan nanti. Dia bertanya kapan aku akan pulang untuk menjaganya. Memang, selama 2 tahun belakangan ini, Ruyan lebih sering mengurus urusan rumah. Apalagi putriku tersayang ini masih belum genap berusia 18 tahun. Jadi terserah apapun rencana yang sedang Ruyan lakukan. Karena ibunya sedang sibuk dengan urusannya sendiri, kini giliranku yang bertanggung jawab penuh menemani Wan Wan menikmati liburan akhir pekannya. Kebetulan kami sudah lama tidak berkuda bersama. Setelah memastikan dia mau ikut, esoknya aku langsung mengajaknya pergi ke tempat pacuan. Setibanya di sana, aku bergegas mengganti pakaian. Saat itulah sayup-sayup terdengar suara Wan Wan yang sedang berbicara penuh semangat di belakangku. Dia memamerkan kehebatan berkuda pamannya kepada orang lain. Namun, sayang sekali hari ini sang paman berhalangan hadir menemani kami. Dan percayalah, apa yang terjadi setelah ini bakal bikin kita makin emosi. Aku hanya berdiri diam sampai pelatih berkuda menyadari kehadiranku. Kalian harus tonton ini cerita tentang hati yang terluka dimulai di sini. Saat aku terpaksa berkuda sendirian, biasanya fokusku cuma untuk Bang Wan. Aku jarang naik kuda, makanya aku minta pelatih menemani untuk sekali ini saja. Begitu mengambil alih kendali, aku memecut si kuda putih hingga ia meringkik kencang dan berlari memutari arena beberapa kali. Aku berhenti lalu mencari Bang Wan yang berjarak 10 meter. Tapi mendadak, langkahku terhenti oleh sesuatu yang mengejutkan. Di sana ada Niu, Ruyan, dan Sisu. Ternyata mereka kesini juga, bahkan Bang Wan terlihat sangat gembira memeluk kaki Sisu. Mereka bertiga mengobrol dengan asyik dalam suasana yang begitu hangat, hingga akhirnya Bang Wan naik ke atas kuda bersama Sisu. Bang Wan duduk manis di depan sementara Sisu menjaganya dari belakang, sedangkan Liu Ruyan menunggangi kuda satunya dengan tenang. Kedua kuda berjalan berdampingan diiringi tawa mereka. Dari kejauhan, mereka bertiga sungguh terlihat seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Aku memalingkan wajah, memilih untuk pergi menjauh demi menenangkan diri, sebelum tiba-tiba telepon genggam milik Liu Ruyan berdering. Aku bilang aku juga di pacuan kuda untuk menjemput Bang Wan, sebelum akhirnya langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Aku duduk di sana hanya demi menanti panggilan ini. Sekarang setelah semuanya jelas, aku memutuskan untuk segera pergi. Tanpa sadar aku menjauh dari arena. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Aku berakhir sendirian di taman memperhatikan layang-layang. Aku memutar mobil memasuki area taman yang berangin tenang. Namun sayangnya hampir semua pengunjung di sana datang bersama pasangan. Sendirian di tempat seperti itu membuatku canggung. Saat melewati sebuah kedai, aku sempat ragu apakah harus membeli layang-layang. Tiba-tiba tangan mungil menggenggam erat jariku sambil menggoyangkannya. Begitu mendengar suara panggilan paman, aku pun langsung menoleh heran. Rupanya itu adalah Momo. Bahkan Xiao Ronju yang berdiri di belakangnya juga mendadak tertegun begitu menyadari kehadiranku di sana. Apakah kamu kemari membawa Bang Wan? Aku bertanya datar. Dia menjawab datang sendiri, seolah Xiao Ronju mulai menyadari sesuatu. Kami berdua sempat terdiam canggung. Karena merasa tidak terlalu dekat dengan Xiao Ronju, aku pun berniat untuk lekas pamit. Namun Momo mendongak cepat dan mengajakku bermain layangan bersama. Sambil tersenyum tipis, aku menolaknya karena Bibi sedang sibuk. Ayo main bersama, kami juga cuma berdua saja.
Perkataannya barusan seakan mampu membaca apa yang sedang kupikirkan saat ini. Aku hanya akan memperhatikan dari jauh agar tidak mengganggu. Anggap saja kehadiran Momo bisa membuat harimu jauh lebih seru. Kalian juga pasti merasa begitu kan? Jujur saja, aku sangat menyukai Momo dan tidak ingin sendirian, jadi aku pun menerima tawarannya. Xiao Ronju hanya mengawasi kami dari kejauhan tanpa ikut campur sedikit pun. Hingga akhirnya, kami kelelahan bermain layang-layang. Selanjutnya aku menemani Momo berjongkok di tepi danau untuk memancing. Waktu berlalu begitu cepat hingga hari sudah beranjak siang. Xiao Ronju mengajak makan di restoran dekat sana. Jujur saja, waktu istirahat 1-2 jam ini benar-benar membuat perasaanku jauh lebih tenang. Sepanjang makan siang, hampir seluruh waktuku hanya dihabiskan untuk mengobrol dan bercanda santai dengan si kecil Momo. Melihat keakraban kami, Xiao Ronju tidak mengganggu dan hanya menggeser makanan kesukaan kami. Tak lama, teleponnya berdering-nyaring. Rupanya Lia menelepon dan menanyakan apakah dia sudah makan, sebab temannya baru saja membawakan hidangan laut yang sangat segar. Dia mengajak makan bersama karena kabarnya Liu Ruyan dan yang lainnya juga berencana akan menyusul ke tempat tersebut. Xiao Ronju melirik ke arah kami lalu berkata akan makan bersama lain kali saja. Namun Lia bertanya apakah ada rencana pesta kapal pesiar nanti malam. Liu Ruyan dipastikan hadir, jadi kenapa tidak membawa keponakanmu sekalian? Sayangnya, Xiao Ronju kembali menolak ajakan tersebut. Momo anak yang pemalu dan ramainya kapal bisa membuatnya tidak nyaman. Namun Lia sama sekali tidak memberinya kesempatan menolak. Bukan masalah karena Bang Wan juga akan hadir di sana. Jadi mereka berdua bisa bermain bersama dengan sangat gembira. Lia mengingatkan untuk tetap datang sebelum akhirnya secara sepihak memutuskan sambungan telepon genggam itu begitu saja. Xiao Ronju hanya bisa menatap ponselnya dengan pasrah. Usai makan, aku menemani Momo mengejar kupu-kupu dan bersepeda hingga kami kelelahan. Momo akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Karena aku sendiri ingin segera pulang beristirahat, aku pun bergegas pergi dengan mobilku. Tak lama kemudian, Momo terbangun dan heran tidak melihatku. Sambil mengernyit bingung, dia bertanya kemana pamannya pergi. Begitu tahu aku sudah pulang, Momo hanya bisa menghela napas kecewa. Sementara itu, jam 7 malam Xiao Ronju tiba di kapal pesiar. Melihat kedatangannya, Lia langsung melambaikan tangan menyapa Momo dengan ramah dan mengucapkan selamat malam kepadanya. Lia memperkenalkan dirinya sebagai teman bibinya Momo. Tak disangka, Sisu ternyata juga datang ke pesta bersama Bang Wan. Bang Wan sempat terdiam sebelum menyapa dengan sopan sambil mengulurkan tangan. Dia mengajak Momo bergabung dengan anak-anak lainnya. Momo menatap Xiao Ronju ragu-ragu. Begitu sang bibi mengangguk setuju, barulah dia memberanikan diri untuk mengikuti langkah Bang Wan. Kedua bocah itu duduk tenang sambil menikmati hidangan, sementara Sisu terlihat membagikan makanan lezat kepada Bang Wan. Bang Wan menerimanya dengan gembira sambil mengucapkan terima kasih, membuat Momo yang melihat kedekatan mereka menjadi bingung. Bang Wan, bukankah paman itu ayahmu? Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Menarik sekali. Dia bertanya perlahan apakah anak ini memiliki ayah. Hang langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat karena merasa heran. Hang menegaskan kalau Momo punya ayah. Agar tidak semakin rumit, dia segera mengalihkan obrolan untuk mencari souvenir kapal pesiar. Momo tampak sangat menyukai gantungan kunci kristal itu. Hanya tersisa 2 buah saja, dan dia memborong semuanya tanpa sisa. Wang pun menyukainya. Namun tampaknya Momo merasa agak berat hati saat diminta memberikan kristal itu kepada Paman Es. Katanya, dia ingin memberi hadiah untuk seorang paman yang ternyata sempat menemaninya bermain sangat lama di taman tadi. Pamannya sangat tampan, pasti menyukai kristal ini. Mendengar hal itu, semua mata orang dewasa langsung menatap Rong Yu dengan curiga. Kapan itu terjadi? Mengapa kalian tidak memberitahu kami? Liu Ruyan hanya tersenyum lebar sembari terus menatap Xiao Rong Yu. Ruyan menuntut penjelasan, namun Xiao Rong Yu tetap bersikap dingin dan beralasan hanya tidak sengaja bertemu Lia saat itu. Dia baru teringat kalau mereka sempat makan siang bersama. Kini segalanya mulai terasa sangat masuk akal bagi semua orang. Mengurus anak memang lebih mudah dengan bantuan. Nah, mari kita tunggu bersama kelanjutan kisah seru mereka selanjutnya.